Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakilkan kelompok saya untuk memulai presentasi pada kali ini. Di sini ada pun makalah tentang interaksi manusia dan komputer yang menjelaskan pengertian dan contoh usability aplikasi Blibli yang disusun oleh Nur Fadila Salma, saya sendiri selaku ketua, Austin Rafael, Hafiz Adam Tauhid, Muhammad Adi Farhan Nur, Ilham Anugrah Rasman, Hanif Arif Fatoni, dengan jurusan S1 Informatika, mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer, Universitas Mulia Balikpapan. Kata pengantar, tiada kalimat yang pantas penulis ucapkan kecuali rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas makalah yang berjudul Interaksi Manusia dan Komputer yang menjelaskan pengertian dan contoh usability. Dalam penulisan makalah ini, penulis masih merasa masih banyak kekurangan baik pada teknisi penulisan maupun materi. Mengingat kemampuan yang dimiliki penulis, untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat penulis harapkan demi penyempurnaan makalah ini. Makalah ini merupakan satu di antara tugas mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer di program studi Informatika Fakultas Teknik Komputer pada Universitas Mulia. Selanjutnya, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Wahyu Nur Alim selaku dosen pembimbing mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Aspek usability atau daya guna merupakan kajian penelitian interaksi manusia dan komputer (IMK) yang mengacu pada sudut pandang pengguna saat menggunakan dan memanfaatkan suatu produk. Definisi usability menurut International Organization for Standardization atau disingkat ISO 924111 adalah tingkat di mana sebuah produk digunakan oleh pengguna tertentu untuk mencapai tujuan tertentu dengan efektif, efisien, dan memperoleh kepuasan dalam lingkup penggunanya. ISO atau IEC 998 dalam proses pengembangan suatu aplikasi interaktif, usability test dan teknik user centered design telah diakui sebagai faktor yang penting dan perlu diperhatikan pelaksanaannya. Namun pada kenyataannya, faktor tersebut belum tercermin dalam banyak proyek pengembangan aplikasi perangkat lunak. Seva Gulliksen Desmaris 2005. Pada bagian ini 1.2 rumusan masalah. Bagian ini memuat penjelasan tentang permasalahan sehingga memerlukan solusi penelitian. 1. Bagaimana hasil pengukuran usability system terhadap aplikasi Blibli menggunakan metode skala Likert? 2. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap antarmuka sistem yang ada pada aplikasi Blibli? 1.3 Tujuan dan manfaat. Tujuan dan manfaat dari aplikasi Blibli. 1. Mengetahui hasil analisa pengukuran usability terhadap aplikasi Blibli. 2. Mengetahui hasil dari tanggapan masyarakat terhadap antarmuka sistem yang ada pada aplikasi Blibli. Mari kita lanjutkan pembahasan di bab 2. 2.1 IMK, Interaksi Manusia dan Komputer. Definisi manusia dan komputer berdasarkan model interaksi antar manusia dan komputer yang melibatkan 3 komponen, yaitu pengguna, interaksi, dan sistem itu sendiri. 1. Sekumpulan proses, dialog dan kegiatan di mana melaluinya pengguna memanfaatkan dan berinteraksi dengan komputer. 2. Suatu disiplin ilmu yang menekankan pada aspek desain, evaluasi, dan implementasi dari sistem komputer interaktif untuk kegunaan manusia dengan mempertimbangkan fenomena-fenomena di sekitar manusia itu sendiri. 3. Suatu studi ilmiah tentang masyarakat di dalam lingkungan kerjanya. 2.1.1 Pengertian interaksi. Komunikasi dua arah antar manusia atau user dan sistem komputer interaksi menjadi maksimal apabila kedua belah pihak mampu memberikan stimulan dan respon, aksi dan reaksi yang saling mendukung. Jika salah satu tidak bisa, maka interaksi akan mengalami hambatan atau bahkan menuju pembiasan tujuan. Hubungan antar user dan komputer dijembatani oleh antarmuka pengguna atau user. 2.2 Pengertian interface atau antarmuka. User interface dalam UI UX adalah sebuah cara atau hal apapun yang dapat berinteraksi dengan pengguna untuk menggunakan produk atau layanan digital. UI merupakan tampilan visual website atau aplikasi. Bisa terdiri dari text box, drop-down list, dan komponen lain guna menginput data ke dalam sistem. 2.3 di sini membahas tentang prinsip interface. User compatibility. Desain harus mencari dan mengumpulkan berbagai karakteristik serta sifat dari user karena antarmuka harus disesuaikan dengan user yang jumlahnya bisa jadi lebih dari satu dan mempunyai karakter yang berbeda. Hal tersebut harus dipikirkan oleh desainer dan tidak dianjurkan merancang antarmuka dengan didasarkan pada dirinya sendiri. Contoh, interface cauldron yang desainernya harus bisa memanjakan penggunanya seperti gambar pada di bawah ini.
2. Product compatibility. Sebuah aplikasi yang bertopengkan antarmuka harus sesuai dengan sistem aslinya agar mendapatkan informasi yang detail dan akurat dibandingkan dengan manualnya. Contoh, aplikasi sistem melalui antarmuka diharapkan menghasilkan report atau laporan serta informasi yang detail dan akurat dibandingkan dengan sistem manual. Di bawah ini adalah contoh gambar pada aplikasi BB yang berhubungan dengan product compatibility. C. Task compatibility. Sebuah aplikasi yang bertopengkan antarmuka harus mampu membantu para user dalam menyelesaikan tugasnya. Semua pekerjaan serta tugas-tugas user harus diadopsi di dalam aplikasi tersebut melalui antarmuka. Contoh, user hanya klik setup, tekan tombol teks next, next, finish, oke untuk menginstal suatu software. Berikut adalah contohnya. D. Workflow compatibility. Sebuah aplikasi sistem sudah pasti mengadopsi sistem manualnya dan di dalamnya tentunya terhadap urutan kerja dalam menyelesaikan pekerjaan. Agar user jangan sampai mengalami kesulitan dalam menyelesaikan pekerjaan karena user mengalami kebingungan ketika urutan pekerjaan yang ada pada sistem manual tidak ditentukan pada software yang dihadapinya. Contoh, user ingin mencetak sebuah file melalui Word tetapi tidak mengalami kesulitan. Berikut adalah gambar dari workflow compatibility. E. Konsistensi. Sebuah sistem harus sesuai dengan sistem nyata serta sesuai dengan produk yang dihasilkan. Oleh karena itu, desainer harus memperhatikan hal-hal yang bersifat konsisten pada saat merancang aplikasi khususnya antarmuka. Contoh, kerenggaman, tampilan toolbar pada Word, Excel, PowerPoint, akses hampir sama. Berikut adalah gambar contohnya. F. Familiarity. Memberikan tampilan yang familiar terhadap user. Tampilan awal Blibli.com sangatlah familiar terhadap user dan tidak membingungkan bagi pengguna yang menggunakan. Contoh, Blibli tersebut mengembangkan strategi untuk memenuhi kepuasan dengan melakukan promosi untuk meningkatkan minat bagi pengguna. Berikut adalah contohnya. G. Simplicity. Kesederhanaan perlu diperhatikan pada saat membangun interface dikarenakan user lebih senang akan hal yang sederhana. Contoh, user interface Blibli yang simpel dan gampang digunakan oleh pengguna. Berikut adalah gambar pada contoh simplicity. H. Direct manipulation. User terhadap aplikasi yang dihadapinya mempunyai media atau tools yang dapat digunakan untuk melakukan perubahan pada antarmuka tersebut. Contoh, tampilan warna sesuai keinginan, misal pink pada window bisa berubah melalui desktop property. Tampilan skin WinUp bisa berubah dan lain-lain. Berikut adalah gambar contohnya. I. Control. Prinsip kontrol ini berkenan dengan sifat user yang mempunyai tingkat konsentrasi yang harus bisa mengatasi pada saat user mengalami kesalahan. Contoh, illegal comment can recognize input sebagai portal jika terjadi kesalahan. Berikut adalah contoh gambarnya. WYSI, WYG atau what you see is what you get. Apa yang didapat adalah hal yang dilihatnya. Contoh, apa yang tercetak di print merupakan informasi yang terkumpul dari data-data yang terlihat di layar monitor pada saat mencari data. Berikut adalah contoh gambarnya. K. Flexibility. Sistem harus menyediakan berbagai solusi pada saat menyelesaikan masalah. Contoh, ketika di dalam OS Windows terdapat error, maka Windows menyediakan trouble holder untuk membantu mengatasi masalah. Berikut adalah contoh gambarnya. I. Responsive. Sistem harus mempunyai respon yang baik karena pada dasarnya sifat manusia tidak mau menunggu. Contoh, copy paste sebuah file sistem Windows langsung merespon dengan tampilan loading. Berikut adalah contoh gambarnya. M. Invisible Technology. Secara umum, user mempunyai keingintahuan sebuah kecanggihan dari aplikasi yang digunakannya. Untuk itu, aplikasi yang dibuat hendaknya mempunyai kelebihan yang tersembunyi. Bisa saja kelebihan itu berhubungan dengan sistem yang melingkupinya, atau bisa saja kecanggihan atau kelebihan itu tidak ada hubungannya. Contoh, sebuah aplikasi mempunyai voice recognition sebagai media inputan, pengolah kata yang dilengkapi dengan language translator. Berikut adalah contoh gambarnya. N. Protection. Protection user dapat merasa nyaman dan aman ketika melakukan kesalahan. Contoh, jika melakukan kesalahan di Word, user bisa langsung menggunakan undo. Berikut adalah contoh gambarnya. O. Ease of learning and ease of use. Kemudahan dalam mengoperasikan perangkat lunak, kemudahan dalam memahami icon, menu, dan lain sebagainya, sehingga hanya dengan memandai atau belajar beberapa jam saja, user bisa memahaminya. Contoh, icon WhatsApp dengan ciri khasnya. Berikut adalah contoh gambar dari aplikasi Blibli. 2.4. Usability.
Usability berasal dari kata usal, yang berarti dapat digunakan dengan baik. Usability sendiri lebih tepat dikategorikan sebagai paradigma dari sebuah aplikasi atau baik dari sisi perangkat lunak maupun perangkat keras, yang menggambarkan tidak kenyamanan pemakaian dari sisi pengguna. Usability adalah kondisi di mana seorang bisa dengan mudah menggunakan sebuah alat atau objek tertentu buatan manusia untuk dapat mencapai suatu tujuan. 2.5 Prinsip usability. Prinsip usability adalah prinsip bakat, kemampuan, ketanggasan yang dapat dipergunakan dalam pembelajaran, perusahaan, dan dalam diri manusia sendiri. Contohnya, dalam teknologi yaitu ketika seorang user menggunakan perangkat lunak. User tersebut dengan tidak sadar telah mempelajari kemampuan atau kinerja perangkat tersebut. Untuk mencapai sebuah tingkat usability yang baik bagi para pengguna, dibutuhkan 3 prinsip yang mendasar, yaitu learnability, flexibility, dan robustness. Nomor 1, learnability. Learnability adalah kualitas produk dan antarmuka yang memungkinkan pengguna dengan cepat mengenal produk tersebut dan mampu memanfaatkan semua fitur dan kemampuan mereka dengan baik. Kemudian dalam konsep learnability terbagi menjadi 5 bagian, yaitu satu, yang pertama yaitu predictability. Predictability adalah pengguna dapat menentukan atau menebak hasil dari tindakan yang mereka inginkan dalam sistem. Contoh, ketika pengguna melihat tombol atau ikon tempat sampah, maka pengguna dapat memprediksi bahwa itu adalah tombol untuk membuang atau menghapus, seperti pada gambar di bawah ini. Kemudian yang kedua yaitu synthesizability. Synthesizability adalah pengguna dapat melihat hasil atau proses ketika sedang terjadi sesuatu. Contohnya yaitu ketika pengguna melakukan proses pemesanan, pengguna dapat melihat proses yang sedang mereka lakukan dan tahap selanjutnya yang perlu dikerjakan, seperti contoh gambar di bawah ini. C. Familiarity. Familiarity adalah desain interface aplikasi yang didesain atau tata letaknya sama pada aplikasi yang populer, sehingga menciptakan kemudahan pada pengguna karena familiar. Contohnya, desain letak user pada pojok kanan atas, logo Blibli pada pojok kiri atas yang dapat memudahkan user karena juga diterapkan pada platform online shop lain. D. Generalizability. Generalizability adalah untuk membuat desain atau fitur yang mirip dengan aplikasi yang sejenis. Contohnya, fitur dan desain seperti pencarian barang, kategori, dan iklan yang letaknya sama dan gambar yang hampir mirip pada kedua aplikasi di bawah ini, Shopee dan Blibli. E. Konsistensi. Konsistensi adalah penggunaan seperti warna, elemen, dan logo branding yang sama di seluruh platform Blibli. Akan memperkuat kesan merek dan membantu pengguna mengidentifikasi merek ini dengan lebih mudah, seperti gambar dan font yang selalu sama dengan menerapkan prinsip konsistensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Arif Fatoni dari kelas IFB 1B, Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Teknik Informatika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan apa itu flexibility. Flexibility adalah sebuah sistem yang dianggap memenuhi usability, yang diharapkan dapat dioperasikan dengan prosedur yang tidak kaku. Sebuah sistem yang dianggap memenuhi standar fleksibilitas jika memenuhi konsep sebagai berikut. A. Dialog inisiatif. Pengertiannya yaitu pengguna memiliki kebebasan dalam sebuah kotak dialog. Contohnya, pada aplikasi Blibli, di mana dalam kotak pesanan barang, user ataupun pengguna bisa memilih untuk membatalkan pesanan atau bisa meneruskan pesanan. Maksudnya yaitu balik ke beranda. Prinsip yang kedua yaitu multithreading. Pengertiannya, pengguna dapat menjalankan tugas lain di saat sebuah proses atau sistem sedang dijalankan. Contohnya, aplikasi Blibli. Ketika menggunakan aplikasi Blibli, Anda bisa memesan satu barang atau lebih dari satu barang. Nah, pada tampilan gambar di bawah ini, yang C yaitu task migrability. Pengertiannya yaitu kemampuan untuk melakukan migrasi, baik berupa hasil ataupun proses ke aplikasi lain. Contohnya, pada aplikasi Blibli, user atau pengguna dapat memilih atau mengganti metode pembayaran sesuai kehendak sendiri. D. Substitutivity. Pengertiannya adalah sebuah perintah dapat diganti dengan padanan lain atau memperbolehkan user pengguna untuk memilih suatu metode interaksi yang cocok dengannya. Contohnya, penyediaan shortcut yang disesuaikan dengan gambar yang di bawah ini. E. Customizability. Pengertiannya adalah desain dapat dimodifikasi oleh pengguna secara adaptif atau sesuai dengan tujuan utama masing-masing. Contohnya, pengaturan toolbar dan pengaturan akun atau privasi, seperti merubah kata sandi, notifikasi, dan lain-lain. Pengertian ketahanan robustness. Robustness atau ketahanan prinsip adalah kemampuan UI user interface untuk melakukan pemulihan recovery yang merupakan tingkat dukungan yang diberikan agar user dapat menentukan keberhasilan atau tujuan yang ingin dicapai.
Tujuan utama dari prinsip ini yaitu mendukung pengguna dalam menentukan keberhasilan dan tujuan penelitian. Lebih spesifik, robustness mengukur sejauh mana suatu sistem atau objek dapat tetap berfungsi dengan baik, terlepas dari variasi, ketidakpastian, gangguan, atau serangan eksternal. Dalam konteks perangkat lunak atau teknologi informasi, robustness merujuk pada kemampuan sistem untuk dapat beroperasi secara stabil dan andal dalam berbagai situasi yang mungkin tidak diantisipasi sebelumnya, seperti masukan yang tidak valid, beban kerja yang tinggi, atau serangan keamanan. Ketahanan merupakan karakteristik yang penting dalam berbagai bidang termasuk ilmu komputer, teknik, ekonomi, dan biologi. Di sini mari kita bahas definisi robustness dan peran pentingnya. Dalam dunia teknologi, informasi dan perangkat lunak, robustness merujuk pada kemampuan sistem untuk menangani masukan yang tidak valid, beban kerja yang tinggi, dan serangan keamanan. Sambil tetap menjaga kinerja yang diharapkan, sistem yang tidak kokoh cenderung rentan terhadap bug, kegagalan, atau serangan cyber yang dapat mengganggu fungsi normal dan kehandalan sistem secara keseluruhan. Peran penting robustness terletak pada kemampuannya untuk menjamin kinerja yang andal dan berkelanjutan dari suatu sistem, terlepas dari variasi lingkungan atau kondisi operasional. Dengan memastikan robustness yang tinggi, suatu sistem dapat menjamin stabilitas dan kehandalan dalam jangka panjang, mengurangi risiko kegagalan, dan meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap sistem tersebut. Oleh karena itu, dalam mengembangkan produk atau sistem apapun, mempertimbangkan dan memastikan tingkat robustness yang optimal merupakan faktor kunci dan memastikan kualitas dan keberhasilan sistem secara keseluruhan. Setelah membahas definisi, mari kita membahas sifat struktur tujuan dan robustness. Redundasi. 1. Pengertian redundasi dan berbagai type. Redundasi mengacu pada adanya kelebihan atau pengulangan yang disengaja dalam sistem atau proses tertentu. Tujuan dari redundasi adalah meningkatkan keandalan, ketahanan, dan ketersediaan sistem atau proses. Berikut ini adalah beberapa type redundasi yang umum. Redundasi data. Ini melibatkan membuat cadangan data yang sama di lokasi atau perangkat yang berbeda. Jika satu salinan data rusak atau hilang, salinan lainnya masih tersedia. Contohnya adalah backup file yang disimpan di hard disk eksternal, server cadangan atau cold storage. Redundasi hardware. Redundasi ini melibatkan pengguna komponen perangkat keras yang terlebih dalam sistem untuk menghindari kegagalan. Misalnya, penggunaan power supply yang ganda disk array dengan RAID, redundant array of independent disks, atau pengguna server yang terhubung dan berfungsi secara terpisah. Redundasi jaringan. Jaringan yang memanfaatkan redundasi dapat memiliki lebih dari satu jalur koneksi atau perangkat jaringan. Jika satu jalur atau perangkat mengalami gangguan, data masih dapat dialirkan melalui jalur lainnya. Ini untuk meningkatkan ketersediaan dan keandalan jaringan. Contohnya adalah penggunaan protokol routing yang memilih jalur terbaik, penggunaan router 2 homet, atau penggunaan teknologi jaringan yang dapat membuat saluran koneksi baru saat terjadi gangguan. Redundasi sistem. Ini melibatkan pengguna beberapa sistem yang identik atau sejenis yang beroperasi secara paralel. Jika salah satu sistem mengalami kegagalan, sistem yang lain dapat mengambil alih tugasnya untuk menjaga kelangsungan operasi. Contohnya adalah sistem cluster, di mana beberapa server bekerja sama untuk memberikan layanan yang sama. Redundasi proses. Redundasi ini melibatkan pengguna langkah-langkah atau prosedur yang terlebih dalam proses operasional untuk menghindari kesalahan atau kegagalannya. Misalnya, dalam dunia penerbangan, ada prosedur ganda dan cross-checking untuk penerbangan dan kopilot saat melakukan tugas tertentu. Tujuan utama redundasi adalah menjaga ketersediaan sistem dan data, meminimalkan risiko kegagalan, dan meningkatkan keandalan. Di sini di bagian 2 memanfaat redundasi dalam meningkatkan robustness sistem. Redundasi dapat memberikan beberapa manfaat penting dalam meningkatkan ketahanan sistem. Berikut ini adalah beberapa manfaat utama redundasi, yaitu ketersediaan yang tinggi. Dengan menggunakan redundasi, jika salah satu komponen atau bagian sistem mengalami kegagalan, sistem masih dapat beroperasi secara terus-menerus. Penggunaan komponen perangkat keras atau jalur yang berlebihan memastikan bahwa jika satu elemen cadangan yang siap dioperasikan, hal ini mengakibatkan ketersediaan yang tinggi dalam sistem sehingga mencegah kelumpuhan dan penurunan produktivitas. Pemulihan yang cepat. Dalam situasi ketika kegagalan sistem terjadi, redundasi memungkinkan pemulihan yang lebih cepat dengan adanya komponen redundan atau data cadangan yang dapat segera diaktifkan. Waktu pemulihan dapat dikurangi secara signifikan. Ini berarti bisnis atau operasi yang bergantung pada sistem tidak akan terhenti terlalu lama dan dapat kembali normal dengan cepat. Mengurangi risiko kegagalan. Dengan menggunakan redundasi, risiko kegagalan sistem dapat dikurangi. Jika hanya mengandalkan satu komponen, satu titik kegagalan dapat menyebabkan sistem menjadi tidak berfungsi. Namun, dengan redundasi yang tepat, risiko ini dapat dikurangi. Ketika fitur cadangan telah disiapkan, sistem memiliki kemampuan untuk tetap beroperasi ketika satu komponen mengalami gangguan, mengurangi risiko kegagalan sistem secara keseluruhan. Scalability dan fleksibilitas. Redundasi juga memberikan keuntungan dalam hal scalabilitas dan fleksibilitas sistem. Dengan adanya redundasi data, perangkat keras, atau jaringan, sistem dapat dengan mudah ditingkatkan dan dimodifikasi tanpa menghentikan operasi. Ini penting ketika sistem harus memenuhi daya dukung yang lebih besar atau mengakomodasi perubahan kebutuhan bisnis. Kepercayaan pengguna. Pengguna atau pelanggan sering mengharapkan tingkat ketersediaan yang tinggi dari sistem yang mereka gunakan. Dengan menerapkan redundasi, perusahaan dapat memberikan kenyamanan dan kepercayaan kepada pengguna bahwa sistem akan tetap berjalan bahkan ketika ada kegagalan. Ini dapat meningkatkan kepuasan pengguna dan meningkatkan citra perusahaan. Secara keseluruhan, redundasi berperan penting dalam meningkatkan ketahanan sistem dengan meningkatkan ketersediaan, mempercepat pemulihan, mengurangi risiko kegagalan, memberikan skalabilitas dan fleksibilitas, serta membangun kepercayaan pengguna.
Prinsip yang termasuk dalam robustness atau ketahanan fisik. Observability, di mana pengguna dapat menentukan keadaan internal sistem dari apa yang dimengerti oleh pengguna tersebut, seperti gambar di atas ini. Dari contoh, gambar dan ikon dan tulisan seperti ikon akun, notifikasi, pesan, keranjang, dan search bar yang dapat memudahkan user dalam menjaga aplikasi. 2. Recoverability. Prinsip ini merupakan kemampuan yang untuk mengambil tindakan korektif pada kesalahan yang terjadi, atau merupakan kemampuan untuk memperbaiki kesalahan yang telah terjadi dengan melakukan pemulihan secara backward. Contohnya seperti gambar ini, pemulihan akun dengan tombol lupa kata sandi. Responsiveness. Prinsip ini merupakan bagaimana user mengetahui laju komunikasi melalui sistem, di mana responsif terhadap waktu sangat berpengaruh karena waktu untuk sistem untuk menanggapi dalam berbagai cara untuk pengguna tindakan. Di sini setiap persepsi pengguna tidak selalu benar, karena itu konsistensi sangatlah penting, yang dimana bagi user sangat efektif dalam mencari sesuatu hal yang dengan sangat singkat. Contohnya adalah waktu promosian data berupa tampilan produk secara singkat seperti apa di gambar sini. Task conformance. Prinsip ini merupakan tingkat di mana sistem pelayanan mendukung semua task yang diinginkan oleh user dengan cara yang diketahui oleh user tersebut, seperti tugas kelengkapan, di mana sistem melakukan tugas yang diberikan user, dan tugas kecukupan, di mana pengguna dapat melakukan tugas dengan baik melalui sistem. Contoh, adanya fitur bantuan untuk membantu pengguna dalam menggunakan situs. Contoh robustness. Kebocoran memori. Sebuah program yang dirancang dengan baik harus memiliki mekanisme yang mencegah kebocoran memori yang dapat menyebabkan program menjadi tidak responsif atau bahkan menyebabkan crash. Dengan menerapkan pengelolaan memori yang baik, program dapat tetap berjalan dengan lancar meskipun mengalami situasi yang tidak terduga. 2. Kekuatan pemulihan. Sistem operasi dan aplikasi yang robust akan memiliki kemampuan untuk memulihkan diri setelah terjadi kegagalan seperti pemadaman listrik atau crash. Backup rutin dan mekanisme pemulihan yang baik adalah contoh peningkatan kestabilan dan ketahanan sistem komputer. 3. Pengamanan data. Sistem yang kuat memiliki lapisan perlindungan untuk melindungi data dan informasi sensitif dari ancaman seperti serangan cyber atau kebocoran data. Penggunaan enkripsi, autentikasi yang kuat, dan pembaruan perangkat lunak yang rutin adalah contoh langkah-langkah untuk meningkatkan robustness dalam hal keamanan data. 4. Handle error. Sebuah sistem yang robust mampu mengatasi kesalahan dengan baik dan memberikan umpan balik yang jelas kepada pengguna. Pesan error yang informatif dan pengenangan kesalahan yang baik akan membantu menghindari kegagalan sistem dan membantu pengguna memahami masalah yang terjadi. 5. Kompatibilitas dan interoperabilitas. Sistem yang robust dirancang untuk berfungsi dengan baik dalam berbagai lingkungan dan dapat berinteraksi dengan sistem lain tanpa mengalami masalah kompatibilitas. Standar komunikasi dan protokol yang baik serta pengujian yang ekstensif adalah contoh pengembangan sistem yang robust. Contoh-contoh di atas adalah beberapa contoh bagaimana robustness dapat diterapkan di berbagai aspek dalam komputer. Kemampuan untuk tetap berfungsi dengan baik dalam situasi yang tidak ideal adalah kunci dalam menciptakan sistem yang robust dan dapat diandalkan. Kemudian 2.4 studi kasus. Saat ini orang-orang mungkin menghubungkan usability dengan suatu situs web atau tampilan dari suatu perangkat lunak yang mudah digunakan dan dipahami. Namun, sebenarnya kita sering menggunakan hal-hal yang berkaitan langsung dengan usability. Dalam beberapa kasus, buruknya penggunaan interface yang kita gunakan sehari-hari dapat terlihat saat kita mulai mendapat masalah dalam menggunakan suatu perangkat. Contoh-contoh masalah pada usability dalam kehidupan sehari-hari sangat dekat dengan kita. Contoh masalah pertama yang saya sorot kali ini mengenai tampilan interface dari menu makanan dan minuman di dinding Starbucks. Kita pasti pernah datang ke suatu restoran maupun kafe yang menampilkan menu mereka pada layar besar yang tertempel pada dinding mereka. Tampilan menu di dinding Starbucks jika dilihat dengan mode usability, maka kita akan berpikir bahwa mereka menampilkan menu dengan kontras yang buruk. Huruf warna putih yang berada pada latar belakang merah tersebut membuat kita sulit untuk melihat item menu dari kejauhan. Mungkin pihak Starbucks ingin memberi kesan yang meriah untuk kita dengan memilih warna merah dan putih pada menu mereka.
Namun, kesalahan yang mereka lakukan adalah mengorbankan kontras sehingga tampilan menu mereka menjadi suatu interface yang buruk. Selain itu, kontras yang buruk akan menyulitkan bagi orang-orang yang mungkin sudah memiliki penglihatan yang buruk. Masalah yang terdapat pada interface ini berasal dari sisi efisiensi, memorability, dan error. Interface ini memerlukan terlalu banyak link untuk memperoleh informasi yang kita butuhkan. Hal ini tentu tidak memenuhi prinsip efisiensi. Kesimpulannya yaitu, dalam kehidupan saat ini, ada banyak kegunaan yang kita dapatkan dari mempelajari UI maupun UX dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat yang diperoleh dapat diaplikasikan dalam setiap proses dari mendesain perangkat lunak. Aturan penting dalam usability adalah bahwa kita harus selalu terlebih dahulu mempertimbangkan semua pengguna akhir dari perangkat yang akan kita buat. Siapapun mereka, apakah mereka termasuk pengguna yang selalu membaca petunjuk ataupun pengguna yang senang untuk mencoba sendiri dan mengontrol perangkat yang kita buat. Kita harus selalu siap dengan hal-hal seperti itu. Selanjutnya mari membahas soal bab 3 kuesioner. Metodologi penelitian. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna atau perspektif subjek lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu, landasan teori ini juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Terhadap perbedaan mendasar antara peran landasan teori dalam penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif, dalam penelitian kuantitatif, penelitian berangkat dari teori menuju data dan berakhir pada penerimaan atau penolakan terhadap teori yang digunakan. Sedangkan dalam penelitian kualitatif, peneliti bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas, dan berakhir dengan suatu teori. Ada produk B, yaitu peringkat jawaban. Nah, seperti yang kalian lihat pada tabel di depan ini, merupakan sebuah peringkat jawaban kuesioner yang akan dibagikan kepada Anda. Nah, di setiap opsi pilihan jawaban untuk sebagai bahan penelitian pada aplikasi Blibli, nah, ini memiliki poin tersendiri. Jika Anda memilih sangat baik, maka akan mendapatkan poin 5. Jika Anda memilih baik, maka akan mendapatkan poin 4. Jika Anda memilih cukup, maka akan mendapatkan poin 3. Dan jika Anda memilih tidak baik, maka Anda mendapatkan poin 2. Dan yang terakhir, jika Anda sangat tidak menyetujui atau memilih sangat tidak baik, maka Anda akan mendapat poin 1. C. Pengertian skala Likert. Skala Likert merupakan skala respon psikometri pada penelitian yang digunakan dalam kuesioner dan dipakai untuk mengukur pendapat. Skala ini digunakan untuk melengkapi kuesioner yang mengharuskan responden menunjukkan tingkat persetujuan terhadap serangkaian pertanyaan. Biasanya pertanyaan yang dipakai untuk penelitian disebut variabel penelitian dan ditetapkan secara spesifik. Responden diminta untuk menunjukkan tingkat kesepakatan melalui pertanyaan yang diberikan dengan secara skala ordinal. D. Kuesioner. Kuesioner adalah alat atau riset berupa pernyataan tertulis bertujuan untuk mendapatkan informasi dari responden mengenai hal-hal yang ia ketahui melalui daftar pertanyaan dalam bentuk pilihan ganda, isian, ataupun checklist. Di zaman sekarang ini, teknologi sudah berkembang semakin pesat. Salah satu faktornya adalah penggunaan internet yang sudah merajalela dari seluruh penduduk dunia, khususnya Indonesia. Pengguna internet mencapai 25 juta di tahun 2009 dan berada di posisi peringkat kelima di Asia. Banyak yang bisa dilakukan dengan memanfaatkan internet, seperti berinteraksi di medsos, belanja online, pengumpulan data, dan melakukan banyak hal lainnya yang dapat memudahkan pekerjaan sehari-hari. Kemudian D. Peta. 3.D.1 Alur kerja aplikasi Blibli. Nomor 1 yaitu masuk ke halaman login menggunakan email atau nomor telepon dan menggunakan password seperti pada gambar di bawah ini. Kemudian yang kedua yaitu setelah login, kita akan diperlihatkan dengan halaman pertama atau beranda pada aplikasi Blibli seperti contoh di bawah ini. Kemudian yang ketiga yaitu setelah memilih produk yang kita butuhkan, maka selanjutnya kita melakukan proses pengisian jumlah yang ingin dibeli dan memilih ukuran jika ada, lalu tambahkan ke bagian pesan sekarang atau checkout seperti contoh gambar ini. Kemudian yang keempat, setelah memilih produk, kita akan masuk ke halaman pengisian alamat dan memilih metode pembayaran yang kita inginkan seperti ini. Lalu yang kelima, yang terakhir, yaitu setelah melakukan pembayaran kita dapat memeriksa status pesanan seperti contoh di gambar ini. Flowchart. Penjelasan flowchart. Penjelasan pada flowchart aplikasi Blibli. Pada saat pengguna mengakses aplikasi Blibli, pengguna akan diarahkan pada halaman yang pertama, yaitu halaman login. Sesudah user
atau pengguna melakukan login, maka user diarahkan kepada halaman utama. Di halaman utama, user dapat melihat barang atau fitur-fitur yang disediakan oleh aplikasi Blibli. Setelah melihat-lihat, pengguna dapat masuk pada halaman produk. Nah, di halaman produk, pengguna dapat memilih produk apa saja yang ingin dibeli. Setelah masuk ke halaman produk, pengguna diarahkan ke halaman pembayaran. Ketika di halaman produk telah memilih produk, maka akan diarahkan kepada halaman pembayaran, di mana di halaman pembayaran ini pengguna akan disuruh untuk melakukan transaksi pembayaran. Setelah melakukan transaksi pembayaran, pengguna diarahkan ke halaman yang terakhir, yaitu halaman tracking. Kemudian nomor 3, familiarity. Familiarity adalah desain interface aplikasi yang desain atau tata letaknya sama pada aplikasi yang populer, sehingga menciptakan kemudahan pada pengguna karena familiar. Seperti pada gambar ini. Nomor 1, sejauh mana menurut Anda halaman login aplikasi Blibli mirip dengan halaman login pada aplikasi lain yang pernah Anda gunakan sebelumnya? Nomor 2, seberapa baik Anda mengetahui dengan tampilan dan navigasi di halaman utama Blibli? Contoh familiarity pada halaman utama. Kemudian yang ketiga, seberapa baik Anda mengetahui dengan tampilan informasi dan fitur yang disajikan di halaman produk Blibli? Familiarity pada halaman produk. Kemudian nomor 4, seberapa baik Anda mengetahui dengan tampilan, fitur, dan langkah-langkah pembayaran yang disajikan di halaman pembayaran Blibli? Familiarity pada halaman pembayaran. Kemudian yang kelima, seberapa baik Anda mengetahui dengan tampilan informasi dan fitur yang disajikan saat melacak produk di halaman pelacakan produk Blibli? Familiarity pada halaman tracking. Kemudian nomor 4 yaitu generalizability. Generalizability adalah membuat desain atau fitur yang mirip dengan aplikasi yang sejenis. Nomor 1, seberapa baik dan seragamkah fitur flash sale Blibli dibandingkan dengan aplikasi lain? Kemudian nomor 2, sejauh mana pengalaman Anda menggunakan halaman utama Blibli dapat diterapkan pada platform e-commerce lainnya? Nomor 3, seberapa seragam menurut Anda pemakaian dua tombol yang diberi kotak merah pada gambar di bawah, pada gambar di atas, setiap kali Anda melihat suatu produk dalam website Blibli dibandingkan dengan aplikasi lain? Kemudian nomor 4, berapakah nilai keseragaman dari fitur checkout yang diberi kotak merah pada gambar di atas dibandingkan dengan aplikasi lain setiap kali Anda checkout? Nomor 5, menurut Anda seberapa baik dan seragamkah fitur bayar sekarang di halaman pembayaran Blibli terhitung setiap kali ingin melakukan pembayaran produk yang dipesan dibandingkan dengan aplikasi lain seperti yang ditunjukkan di bagian yang diberi kotak merah pada gambar di bawah? Kemudian lanjut nomor 5 yaitu konsistensi. Konsistensi adalah penggunaan seperti pada warna emblem dan logo branding yang sama di seluruh platform Blibli akan memperkuat kesan merek dan membantu pengguna mengidentifikasi merek ini dengan lebih mudah. Nomor 1, berapakah nilai konsistensi dari ikon-ikon yang tertera dalam bagian yang diberi kotak merah yang mewakili setiap pilihan kategori dalam Blibli? Nomor 2, seberapa konsisten menurut Anda hidup dari halaman Blibli ini seperti yang ditunjukkan oleh bagian yang diberi kotak merah pada gambar di bawah? Kemudian yang ketiga, bagaimana menurut Anda tingkat konsistensi dari bagian yang diberi kotak merah, yaitu segala tentang toko menjual produk yang sedang kita tampilkan di layar? Nomor 4, berapakah nilai konsistensi sesuai menurut Anda dari layout kanan laman checkout Blibli yang membersihkan harga barang, pilihan pemakaian voucher seperti yang ditunjukkan oleh bagian yang diberi kotak merah pada gambar di bawah? Kemudian terakhir nomor 5 yaitu seberapa baik konsistensi dari penampilan user Anda seperti yang ditunjukkan oleh gambar di bawah? Flexibility. 1. Dialog imitatif, yaitu pengguna memiliki kebebasan dalam sebuah kotak dialog. Pada tampilan halaman login seperti gambar di atas, pengguna dapat bebas memilih cara login pada aplikasi Blibli. Menurut Anda dengan dihadirkannya dua cara login ini, Anda bisa memilih dialog imitatif pada halaman login. A. Sangat baik. B. Baik. C. Cukup. D. Tidak baik. E. Sangat tidak baik. 2. Pada tampilan halaman untuk aplikasi Blibli, pengguna dapat bebas mengakses fitur apa saja, seperti contoh pengguna fitur search bar. Menurut Anda, apakah fitur ini dapat membantu pengguna mencari barang yang dibutuhkan secara cepat dengan dialog imitatif pada halaman utama? A. Sangat baik. B. Baik. C. Cukup. D. Tidak baik. E. Sangat tidak baik. 3. Pada halaman produk, pengguna dapat bebas memilih spesifikasi barang yang dibutuhkan. Menurut Anda, apakah Anda merasa bebas dan mudah dalam menentukan spesifikasi barang yang Anda inginkan pada tampilan menu barang? Dialog imitatif pada halaman produk. A. Sangat baik. B. Baik. C. Cukup. D. Tidak baik. E. Sangat tidak baik. 4. Pada halaman pembayaran, pengguna dapat bebas merubah metode pembayaran. Menurut Anda, fitur yang disediakan oleh aplikasi Blibli ini sudah bisa dianggap dialog imitatif pada halaman pembayaran, yaitu A. Sangat baik.
B baik, C cukup, D tidak baik, E sangat tidak baik. Nomor 5. Pada halaman tracking, pengguna diberikan kebebasan untuk melanjutkan pembayaran pesanan atau membatalkan pesanan dikarenakan sesuatu hal. Menurut Anda dengan diberikan kebebasan ini, pengguna akan merasa terbantu dengan dialog kuantitatif pada halaman tracking, yaitu A sangat baik, B baik, C cukup, D tidak baik, E sangat tidak baik. 2. Multi-threading. Pengguna dapat menjalankan tugas lain di saat sebuah proses atau sistem sedang dijalankan. 1. Pada halaman login aplikasi Blibli, selain pengguna mendaftarkan akun, pengguna juga dapat mengetahui kategori barang yang dijual dengan mengklik menu semua kategori. Dengan tersedianya fitur ini, aplikasi Blibli termasuk aplikasi yang multi-threading pada halaman login. A sangat baik, B baik, C cukup, D tidak baik, E sangat tidak baik. Nomor 2. Pada halaman utama Blibli, pengguna dapat mencari barang yang ingin dicari sekaligus mengecek barang belanja yang sudah disimpan di menu. Dengan multi-threading pada halaman utama, A sangat baik, B baik, C cukup, D tidak baik, E sangat tidak baik. 3. Dalam tampilan halaman produk, pengguna dapat melihat deskripsi barang yang ingin dibeli sekaligus dapat menanyakan atau chat penjual. Dengan adanya fitur multi-thread ini, apakah Anda merasa terbantu dengan multi-threading pada halaman produk? A sangat baik, B baik, C cukup, D tidak baik, E sangat tidak baik. 4. Pada tampilan halaman pembayaran, pengguna tidak hanya melihat detail pembayaran, akan tetapi pengguna juga dapat mengecek atau mengganti alamat pengirim. Fitur ini menurut Anda sudah multi-threading pada halaman pembayaran. A sangat baik, B baik, C cukup, D tidak baik, E sangat tidak baik. 5. Pada halaman tracking, selain pengguna dapat melanjutkan pembayaran, pengguna juga dapat melihat detail pembayaran sebelum batas waktu. Menurut Anda, fitur yang dihadirkan aplikasi Blibli sudah multi-threading pada halaman tracking. A sangat baik, B baik, C cukup, D tidak baik, E sangat tidak baik. 3. Task migrability merupakan kemampuan untuk melakukan migrasi baik berupa hasil ataupun proses ke aplikasi lain. Nomor 1. Pada halaman login aplikasi Blibli, terdapat dua pilihan cara masuk bagi pengguna yang sudah memiliki akun Blibli. Dengan memilih menautkan akun Facebook atau akun Google, dengan adanya pilihan ini, Anda dapat menilai salah satu fitur dari aplikasi Blibli ini dengan penggunaan task migrability pada halaman login. A sangat baik, B baik, C cukup, D tidak baik, E sangat tidak baik. Nomor 2. Pada tampilan halaman utama di atas, pengguna dapat mengganti atau migrasi alamat pada aplikasi Blibli. Menurut Anda, fitur ini dapat memudahkan pengguna dengan task migrability pada halaman utama. A sangat baik, B baik, C cukup, D tidak baik, E sangat tidak baik. Nomor 3. Pada halaman produk aplikasi Blibli, Blibli menghadirkan menu mengganti atau migrasi lokasi alamat pemesanan barang. Menurut Anda, fitur ini sudah berfungsi dengan task migrability pada halaman produk. A sangat baik, B baik, C cukup, D tidak baik, E sangat tidak baik. Nomor 4. Pada tampilan halaman pembayaran barang pada aplikasi Blibli, pengguna dapat memilih jenis voucher yang diinginkan dengan mengklik kotak kecil. Menurut Anda, dengan adanya fitur mengganti voucher ini, Blibli termasuk ke dalam aplikasi yang task migrability pada halaman pembayaran. A sangat baik, B baik, C cukup, D tidak baik, E sangat tidak baik. Nomor 5. Pada halaman tracking, pengguna dapat merubah atau migrasi metode pembayaran. Dengan adanya fitur ini, pengguna tidak perlu khawatir dengan transaksi pembayaran barang. Menurut Anda, fitur ini membantu pengguna dengan task migrability pada halaman tracking. A sangat baik, B baik, C cukup, D tidak baik, E sangat tidak baik. Nomor 4. Substitutivity. Sebuah perintah dapat diganti dengan padanan lain atau memperbolehkan user, maksudnya pengguna, untuk memilih suatu metode interaksi yang cocok dengannya. Nomor 1. Menurut pendapat Anda, dengan mengganti perintah head on off pada halaman login Blibli dengan lambang mata seperti tanda di atas, menurut Anda, pengguna akan merasa terbantu dalam mengecek password dengan substitutivity pada halaman login. A sangat baik, B baik, C cukup, D tidak baik, E sangat tidak baik. Nomor 2. Seberapa baikkah Anda mengetahui fungsi setiap logo pada halaman utama aplikasi Blibli? Substitutivity pada halaman utama. A sangat baik, B baik, C cukup, D tidak baik, E sangat tidak baik. Nomor 3.
Pada halaman produk terdapat fitur automatic zoom. Menurut Anda, apakah fitur ini dapat memudahkan Anda atau user dalam melihat detail gambar barang? Substitutivity pada halaman produk. A sangat baik, B baik, C cukup, D tidak baik, E sangat tidak baik. Nomor 4. Pada tampilan halaman pembayaran Blibli, apakah Anda mengetahui maksud gambar logo tersebut? Apakah penggunaan logo ini dapat membantu Anda? Substitutivity pada halaman pembayaran. A sangat baik, B baik, C cukup, D tidak baik, E sangat tidak baik. Nomor 5. Pada halaman tracking terdapat perintah batas waktu pembayaran, yaitu jam waktu yang selalu menghitung mundur. Menurut Anda, apakah ini fitur ini? Substitutivity pada halaman tracking. A sangat baik, B baik, C cukup, D tidak baik, E sangat tidak baik. Nomor 5. Customizability. Desain atau tampilan dapat dimodifikasi oleh pengguna secara adaptif atau sesuai dengan tujuan utama masing-masing. Soal nomor 1. Dalam halaman login aplikasi Blibli, pengguna mendapatkan kebebasan dalam mengisi nama lengkap, email atau nomor HP, dan kata sandi. Menurut Anda, fitur ini termasuk customizability pada halaman login. A sangat baik, B baik, C cukup, D tidak baik, E sangat tidak baik. Nomor 2. Menurut Anda, apakah penggunaan dapat dengan bebas merubah pengaturan akun Blibli, dan apakah fitur yang disediakan sudah customizability pada halaman utama? A sangat baik, B baik, C cukup, D tidak baik, E sangat tidak baik. Nomor 3. Apakah Anda merasa lebih mudah berbelanja dengan disediakan fitur pilihan metode pengiriman? Customizability pada halaman produk. A sangat baik, B baik, C cukup, D tidak baik, E sangat tidak baik. Soal nomor 4. Pada tampilan halaman pembayaran, aplikasi Blibli menyediakan banyak metode pembayaran seperti debit, COD, cicilan virtual bank. Menurut Anda, apakah dengan tersedianya menu pilihan metode pembayaran ini dapat membantu pengguna merubah metode pembayaran dengan customizability? A dengan baik, B baik, C cukup, D tidak baik, E sangat tidak baik. Nomor 5. Pada halaman tracking, pengguna dapat merubah metode pembayaran sesuai dengan selera pengguna. Menurut Anda, fitur ini sudah customizability? A sangat baik, B baik, C cukup, D tidak baik, E sangat tidak baik. Di bagian sini, mari masuk ke pembahasan soal robustness. 1. Observability, di mana pengguna dapat menentukan keadaan internal sistem daripada yang dimengerti oleh pengguna tersebut. Berikut adalah pertanyaan dan contoh gambar yang berkaitan dengan pertanyaan. 1. Observability, di mana pengguna dapat menentukan keadaan internal sistem daripada yang dimengerti oleh pengguna tersebut. Berikut adalah gambar dan pertanyaan yang berhubungan tentang observability yang ada pada halaman login, yang dimana menurut Anda seberapa mudah menentukan halaman login pada aplikasi Blibli. Yang ada pilihan adalah sangat baik, baik, cukup, tidak baik, sangat tidak baik. Selanjutnya adalah pertanyaan nomor 2 yang berhubungan tentang observability pada halaman utama, yang dimana pertanyaannya menurut Anda seberapa mudah menentukan kategori atau departemen produk yang Anda minati di halaman Blibli. Adapun pilihannya sesuai dengan pilihan yang ada pada nomor 1. Berikut adalah pertanyaan nomor 3 yang berhubungan dengan observability, di mana bagaimana sudut pandangmu tentang aplikasi Blibli yang menyediakan beberapa gambar atau foto yang relevan atau memilih barang yang cocok serta harga yang sesuai dengan kemauan. Nomor 3, bagaimana sudut pandangmu tentang aplikasi Blibli yang menyediakan beberapa gambar atau foto yang relevan untuk membeli barang yang cocok serta harga yang sesuai dengan kemauan pada halaman produk. Di sini sudah ditampilkan gambar yang sesuai dengan pertanyaan. Pertanyaan nomor 4. Menurut Anda, seberapa baik metode pembayaran pada aplikasi Blibli yang memiliki beberapa pilihan untuk membayar barang yang kita beli? Observability pada halaman pembayaran. Di sini kita bisa memilih metode pembayaran, bisa Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BNI, dan lain-lain sebagainya. Pertanyaan selanjutnya nomor 5. Bagaimana pendapat Anda tentang tampilan estimasi waktu pengiriman yang diberikan di halaman tracking Blibli? Observability pada halaman tracking. Berikut adalah gambarnya dan pilihannya. 2. Recoverability. Prinsip ini merupakan kemampuan untuk mengambil tindakan korektif terhadap kesalahan yang terjadi. Pertanyaan dan gambarnya. Pertanyaan 1. Bagaimana pendapat Anda tentang panduan atau petunjuk yang diberikan jika Anda lupa kata sandi di halaman Blibli? Recoverability pada halaman login. Di sini sudah dijelaskan tentang cara-caranya. Pertanyaan nomor 2. Apakah Anda merasa bahwa halaman utama Blibli memberikan informasi yang memadai untuk mengatasi masalah yang mungkin Anda hadapi? Recoverability pada halaman utama. Berikut adalah gambarnya dan berikut adalah pilihannya. Pertanyaan nomor 3. Bagaimana pendapat Anda tentang tampilan informasi yang berkaitan dengan pengambilan produk di halaman produk Blibli? Recoverability pada halaman produk. Berikut adalah prosesnya dan berikut adalah pilihannya. Pertanyaan nomor 4. Bagaimana menurutmu tentang fitur kelola pembayaran? Apakah membantu beberapa pembayaran yang kamu butuhkan? Recoverability pada halaman pembayaran. Di sini sudah dijelaskan tata caranya dan melihatnya. Pertanyaan nomor 5.
Bagaimana menurut Anda tentang fitur pengajuan pengembalian produk jika tidak sesuai pada halaman tracking produk? Berikut adalah gambarnya dan berikut adalah pilihannya. Nomor 3, responsiveness. Prinsip ini merupakan bagaimana user mengetahui laju komunikasi melalui sistem, di mana responsif terhadap waktu sangatlah berpengaruh, karena waktu untuk sistem untuk menanggapi dalam beberapa cara untuk pengguna tindakan. 1. Seberapa cepat pemrosesan dalam proses login di situs Blibli? A. Sangat baik, B. Baik, C. Cukup, D. Tidak baik, E. Sangat tidak baik. Nomor 2. Seberapa cepat halaman utama Blibli merespon saat Anda mencoba mengakses kategori atau departemen produk yang berbeda? A. Sangat baik, B. Baik, C. Cukup, D. Tidak baik, E. Sangat tidak baik. Nomor 3. Seberapa cepat sistem situs Blibli menanggapi ketika Anda melakukan checkout? A. Sangat baik, B. Baik, C. Cukup, D. Tidak baik, E. Sangat tidak baik. Nomor 4. Apakah keseluruhan dari antarmuka situs Blibli berjalan dengan baik dan cepat? A. Sangat baik, B. Baik, C. Cukup, D. Tidak baik, E. Sangat tidak baik. Nomor 4. Task conformance. Prinsip ini merupakan tingkatan di mana sistem pelayanan mendukung semua task yang diinginkan oleh user dengan cara yang diketahui oleh user tersebut. Nomor 1. Apakah situs Blibli menyediakan sistem login yang mudah dipahami? A. Sangat baik, B. Baik, C. Cukup, D. Tidak baik, E. Sangat tidak baik. Nomor 2. Bagaimana pendapat Anda tentang antarmuka situs Blibli? Apakah antarmuka tersebut sangat mudah digunakan? A. Sangat baik, B. Baik, C. Cukup, D. Tidak baik, E. Sangat tidak baik. Nomor 3. Apakah fitur pencarian produk memudahkan Anda dalam mencari produk yang Anda inginkan? A. Sangat baik, B. Baik, C. Cukup, D. Tidak baik, E. Sangat tidak baik. Soal nomor 4. Bagaimana pendapat Anda tentang fitur filter kategori di situs Blibli yang dapat memudahkan Anda mencari produk yang sesuai apa yang Anda inginkan? A. Sangat baik, B. Baik, C. Cukup, D. Tidak baik, E. Sangat tidak baik. Soal nomor 5. Apakah halaman checkout dalam situs Blibli membantu Anda dalam menyelesaikan pembayaran? A. Sangat baik, B. Baik, C. Cukup, D. Tidak baik, E. Sangat tidak baik. 4.1.1 Diagram penelitian. Pertanyaan dasar. Di bawah ini menunjukkan nama dari responden yang mengisi survei. Berikut adalah gambar yang telah mengisi G-form kelompok kami. 2. Diagram di bawah menunjukkan user dari responden yang mengisi survei. Berikut adalah gambar usia yang mengisi G-form kelompok kami. Di bawah ini menunjukkan asal sekolah dari responden yang mengisi survei. Berikut adalah asal sekolah yang mengisi G-form pada kelompok kami. Di bawah ini menunjukkan alamat dari responden yang mengisi survei. Berikut juga adalah alamat yang telah mengisi G-form kelompok kami. Di bawah ini menunjukkan nomor handphone dari responden yang mengisi survei. Berikut adalah yang mengisi nomor telepon pada G-form yang telah kami sediakan. Jawab pernah. Kelompok kami pun mencantumkan keterangan yang ada pada di bawah skala Likert. Keterangan yang pernah adalah 54 orang, tidak pernah adalah 47 orang, tidak mau adalah 0 orang, tidak peduli adalah 0, dengan total keseluruhan adalah 101. Diagram di bawah menunjukkan berapa banyak responden yang telah menggunakan atau belum menggunakan situs Blibli. Sesuai pada pertanyaan sebelumnya, di sini juga ada 101 jawaban. Dari banyaknya responden, 56,4% dengan warna merah menjawab tidak pernah, sedangkan 42,6% yang warna biru menjawab pernah. Berikut adalah keterangannya. Yang menjawab pernah adalah 43 orang, tidak pernah adalah 57, tidak mau adalah 1, tidak peduli adalah 0, dengan total 101. Diagram di bawah menunjukkan alasan responden tidak pernah menggunakan situs Blibli. Dari 68 jawaban, 52,9% menjawab tidak pernah mengetahui, 11,8% dengan warna merah menjawab konten tidak sesuai dengan kebutuhan, sedangkan 35,3% menjawab tidak tertarik. Keterangan tidak tertarik adalah 65 orang, konten tidak sesuai kebutuhan adalah 29 orang, tidak pernah mengetahui adalah 7 orang, aplikasi sangat buruk adalah 0 orang, dengan total 101 responden. Diagram di bawah menunjukkan jumlah responden yang bersedia atau tidak bersedia untuk melanjutkan survei kuesioner. Di mana pertanyaannya di sini, apakah Anda mau melanjutkan survei ini membantu kami agar dapat melakukan evaluasi tampilan sistem untuk keperluan penelitian. Dari 101 jawaban, yang menjawab 83,2% adalah tertarik dengan warna biru, sedangkan 10,9% menjawab sangat antusias pada warna hijau. Keterangan tertarik 84 orang, tidak tertarik 4 orang, tidak ada waktu 2 orang, sangat antusias 11 orang, dengan total 101. Diagram di bawah menunjukkan penilai tentang survei yang diberikan. Dengan pertanyaan, bagaimana menurut Anda tentang pertanyaan survei dari kami guna mengetahui penilaian Anda terhadap tampilan aplikasi Blibli guna penelitian, pembagian user interface, desain, dan usability system.
Dari 101 jawaban, 28,7% menjawab sangat informatif dengan warna merah. 64,4% menjawab baik dengan warna biru. Keterangan baik sangat informatif. Keterangan baik 65 orang, sangat informatif 29 orang, cukup membingungkan 7 orang, sangat buruk dan membingungkan 0 orang, dengan total 101 orang. 4.1.1 Pertanyaan questionnaire ability. Predictability. 1. Seberapa mudah Anda memprediksi lokasi tombol login atau masuk saat membuka halaman login? Predictability pada halaman login. Skala jawaban sangat baik. Jumlah orangnya 59, baik 30, cukup 12, tidak baik 0, sangat tidak baik 0. Total 101. 2. Seberapa mudah Anda dapat memprediksi produk atau penawaran yang akan muncul di halaman utama Blibli setiap Anda mengunjunginya? Predictability pada halaman utama. Sangat baik, ada 42 orang, baik 41, cukup 16, tidak baik 2, sangat tidak baik 0, totalnya 101. Dengan presentase 40,6% baik, 41,6% sangat baik, 15,8% cukup. 3. Seberapa mudah Anda dapat memprediksi informasi fitur yang akan ditampilkan saat Anda mengunjungi halaman produk Blibli? Predictability pada halaman produk. 42,6% menjawab baik, 42,6% jawab sangat baik, 12,9% jawab cukup. Sangat baik berjumlah 43 orang, baik 43 orang, cukup 13 orang, tidak baik 1 orang, sangat tidak baik 1 orang, total 101 orang. 4. Seberapa mudah Anda dapat memprediksi langkah-langkah dan informasi yang akan dibutuhkan saat melakukan pembayaran di halaman pembayaran Blibli? Predictability pada halaman pembayaran. 41,6% menjawab baik, 15,8% menjawab cukup, 41,6% menjawab sangat baik. Sangat baik ada 42 orang, baik 42 orang, cukup 16 orang, tidak baik 1 orang, sangat tidak baik 0, total 101. 5. Seberapa mudah Anda dapat memprediksi informasi yang akan Anda temukan saat melacak produk di halaman pelacakan produk Blibli? Predictability pada halaman tracking. 40,6% menjawab baik, 36,6% menjawab sangat baik, 22,8% menjawab cukup. Sangat baik ada 37 orang, baik 41 orang, cukup 23 orang, tidak baik 0 orang, sangat tidak baik 0 orang, total 101 orang. Kedua, synthesis ability. Pertanyaan nomor 6. Sejauh mana Anda sudah memahami pengaruh tindakan Anda sebelumnya terhadap keadaan halaman login saat ini ketika menekan tombol tandai? Synthesis ability pada halaman login. 49,5% jawab sangat baik, 35,6% jawab baik, 14,9% jawab cukup. Sangat baik berjumlah 50 orang, baik berjumlah 36, cukup 15 orang, tidak baik 0, sangat tidak baik 0. So, totalnya ada 101 orang. Pertanyaan nomor 7. Sejauh mana Anda sudah memahami pengaruh tindakan Anda sebelumnya terhadap keadaan halaman login saat ini ketika menekan tombol tandai? Synthesis ability pada halaman login. 33,7% jawab sangat baik, 47,5% jawab baik, 17,8% jawab cukup. Sangat baik berjumlah 34 orang, baik berjumlah 48, cukup berjumlah 18, tidak baik 1, sangat tidak baik 0. Total 101 orang. 8. Sejauh mana Anda merasa mudah menemukan informasi tentang produk dan menentukan apakah produk tersebut sesuai dengan kebutuhan Anda Blibli? Synthesis ability pada halaman produk. 43,6% menjawab sangat baik, 46,5% menjawab baik, 7,9% menjawab cukup. Sangat baik berjumlah 44 orang, baik 47 orang, cukup 8 orang, tidak baik 2 orang, sangat tidak baik 0. Total 101 orang. 11. Sejauh mana Anda merasa mudah melakukan dan mengisi informasi pembayaran seperti alamat pengiriman dan informasi kartu kredit di halaman Blibli? Synthesis ability pada halaman pembayaran. 33,7% menjawab sangat baik, 40,6% menjawab baik, 23,8% menjawab cukup. Sangat baik berjumlah 34, baik berjumlah 41 orang, cukup berjumlah 24 orang, tidak baik berjumlah 1, sangat tidak baik berjumlah 1. Jadi totalnya ada 101 orang. 10. Sejauh mana Anda merasa mudah melakukan informasi tentang status pengiriman, estimasi pengiriman, dan detail Blibli? Synthesis ability pada halaman tracking. 44,6% jawab sangat baik, 34,7% jawab baik, 17,8% jawab cukup. Skala jawaban sangat baik, 45 orang, baik 35 orang, cukup 18 orang, tidak baik 2 orang, sangat tidak baik 1 orang. Jadi bertotal 101 orang. Familiarity nomor 3. Pertanyaan nomor 11. Sejauh mana menurut Anda halaman login aplikasi Blibli mirip dengan halaman login pada aplikasi lain yang pernah Anda gunakan sebelumnya? Familiarity pada halaman login. 34,7% menjawab sangat baik, 47,5% menjawab baik, 16,8% menjawab cukup. Skala jawaban sangat baik berjumlah 35 orang, baik berjumlah 48, cukup berjumlah 17, tidak baik berjumlah 0, sangat tidak baik berjumlah 1. Total ada 101 jawaban. Pertanyaan nomor 12. Seberapa baik Anda mengetahui riwayat tampilan dan navigasi di halaman utama Blibli? Familiarity pada halaman utama. 37,6% menjawab sangat baik, 40,6% menjawab baik, 18,8% menjawab cukup. Skala jawaban sangat baik 38 orang, baik 41 orang, cukup 19, tidak baik berjumlah 3 orang. Jadi total ada 101 orang. 13. Seberapa baik Anda mengetahui dengan tampilan informasi dan fitur yang disajikan di halaman produk Blibli? Sangat
38,6% jawab sangat baik, 44,6% jawab baik, 14,9% jawab cukup. Skala jawaban sangat baik 39 orang, baik 45 orang, cukup 15 orang, tidak baik 2, sangat tidak baik 0, total 101 orang. 14. Seberapa baik Anda mengetahui dengan tampilan fitur dan langkah-langkah pembayaran yang disajikan di halaman pembayaran Blibli? Familiarity pada halaman pembayaran. 46,5% jawab sangat baik, 40,6% jawab baik, 9,9% jawab cukup. Skala jawaban sangat baik 47 orang, baik 41 orang, cukup 10 orang, tidak baik 2 orang, sangat tidak baik 1 orang, total 101. 15. Seberapa baik Anda mengetahui dengan tampilan informasi dan fitur yang disajikan saat melacak produk dalam pelajaran produk Blibli? Familiarity pada halaman Familiarity. 39,6% jawab sangat baik, 38,6% jawab baik, 18,8% jawab cukup. Skala jawaban sangat baik bernilai 40, baik 39, cukup 19, tidak baik 2, sangat tidak baik 1. Jadi total berjumlah 101 orang. Nomor generalizability 16. Seberapa baik dan seragamkah fitur flash sale Blibli promo terbatas waktu dan layanan e-commerce pada pelanggannya dibandingkan dengan produk yang lain? Generalizability pada halaman legend. 32,7% jawab sangat baik, 40,6% jawab baik, 25,7% jawab cukup. Skala jawaban sangat baik 40 orang, baik 39 orang, cukup 19, tidak baik 2, tidak baik 1, total 101 orang. 17. Sejauh mana pengalaman Anda dalam menggunakan halaman utama Blibli dapat diterbitkan pada platform e-commerce lainnya? Generalizability pada halaman produk. 35,6% jawab sangat baik, 49,5% jawab baik, 14,9% jawab cukup. Skala jawaban sangat baik 36 orang, baik 50 orang, cukup 15 orang, tidak baik dan sangat tidak baik 0, total 101 orang. Seberapa seragam? 18. Seberapa seragam menurut Anda pemakaian dua tombol yang diberi kotak merah pada gambar di bawah setiap kali Anda melihat suatu produk? Data check out generalizability pada halaman produk. 41,6% jawab sangat baik, 44,6% jawab baik, 10,9% jawab cukup. Skala jawaban sangat baik 42 orang, baik 45, cukup 11 orang, tidak baik 3 orang, sangat tidak baik 0, total 101 orang. 19. Berapa kan nilai keseragaman dari fitur checkout yang diberi kotak merah pada gambar di bawah dibandingkan dengan aplikasi lain setiap checkout? Generalizability pada halaman pembayaran. 40,6% jawab sangat baik, 4,6% jawab baik, 12,9% jawab cukup. Skala jawaban sangat baik 41 orang, baik 45 orang, cukup 13 orang, tidak baik 2 orang, sangat tidak baik 0, total 101 orang. 20. Menurut Anda seberapa baik dan seragamkah fitur bayar sekarang di halaman pembayaran Blibli terhitung setiap kali ingin melakukan pembayaran? Generalizability pada halaman pembayaran. A. 44,6% jawab sangat baik, 41,6% jawab baik, 12,9% jawab cukup. Skala jawaban sangat baik 45 orang, baik 42 orang, cukup 13 orang, tidak baik 1 orang, sangat tidak baik 0, total 101 orang. 5. Konsistensi. Berapakah nilai konsistensi dari icon yang tertera dalam bagian yang diberi kotak merah yang mewakili setiap pilihan kategori dalam Blibli? Konsistensi pada halaman utama. 31,7% jawab sangat baik, 43,6% jawab baik, 22,8% jawab cukup. Skala jawaban sangat baik 32 orang, baik 44 orang, cukup 23 orang, tidak baik 1 orang, sangat tidak baik 1 orang. Nomor 22. Seberapa konsisten Anda hidup di halaman Blibli ini seperti yang ditunjukkan oleh bagian yang diberi kotak merah pada gambar di bawah? Konsistensi pada halaman produk. 28,7% jawab sangat baik, 46,0% jawab baik, 23,8% jawab cukup. Skala jawaban sangat baik 29 orang, baik 47 orang, cukup 24 orang, tidak baik 1 orang, sangat tidak baik 0. Jadi totalnya ada 101 orang. Nomor 23. Bagaimana menurut Anda tingkat konsistensi dari bagian yang diberi kotak merah? Itu sekali tentang toko yang menjual produk yang sedang kita iklankan di layar. Konsistensi pada halaman produk. 41,6% jawab baik, 40,6% jawab sangat baik, 12,9% jawab cukup. Skala jawaban sangat baik 41 orang, baik 42 orang, cukup 13 orang, sangat tidak baik 5 orang, sangat tidak baik 0, total 101 orang. Nomor 24. Berapa nilai konsistensi yang sesuai menurut Anda dari layar layout kanan halaman checkout Blibli yang berisikan harga merah pilihan pemakaian di bawah? Konsistensi pada halaman pembayaran. 38,6% jawab sangat baik, 43,6% jawab baik, 11,9% jawab cukup. Skala jawaban sangat baik 39 orang, baik 44 orang, cukup 12 orang, tidak baik 6 orang, sangat tidak baik 0. Jadi totalnya ada 101 orang. Nomor 25. Seberapa baik konsistensi dari penampilan username Anda seperti yang ditunjukkan oleh gambar di bawah? Konsistensi pada halaman profile. 31,7% jawab sangat baik, 45,5% jawab baik, 20,8% jawab cukup. Skala jawaban sangat baik 32 orang, baik 46 orang, cukup 21 orang, tidak baik 1 orang, sangat tidak baik 1 orang. Jadi bertotal 101 orang. Pertanyaan kuesioner flexibility.
Pertama, dialog inisiatif. Soal nomor 26. Pada tampilan halaman login seperti gambar dasar, pengguna dapat bebas memilih cara login pada aplikasi Blibli. Menurut Anda, dengan dihadirkannya dialog inisiatif pada halaman wajib, 54,5% menjawab sangat baik, 32,7% menjawab baik, 10,9% menjawab juga. 27. Pada tampilan halaman utama aplikasi Blibli, pengguna dapat bebas mengakses berbagai macam fitur seperti contoh pengguna fitur search. Dialog inisiatif pada halaman utama, 43,6% menjawab sangat baik, 40,6% menjawab baik, 15,8% menjawab cukup. Skala jawaban sangat baik 44 orang, baik 41 orang, cukup 16 orang, tidak baik dan sangat tidak baik 0 orang. Total 101 orang. Nomor 28. Pada halaman produk, pengguna dapat bebas memilih spesifikasi barang yang ketika Anda akan dan merasa bebas dan mudah. Dialog inisiatif pada halaman produk. Skala jawaban 36,6% menjawab sangat baik, 42,6% menjawab baik, 20,8% menjawab cukup. Skala jawaban sangat baik 37 orang, baik 43 orang, cukup 21 orang, tidak baik 0 dan sangat tidak baik 0. Total 101 orang. Nomor 29. Pada halaman pembayaran, pengguna dapat bebas merubah metode pembayaran. Menurut Anda, fitur yang disediakan oleh aplikasi Blibli ini dialog inisiatif pada halaman pembayaran, 42,6% menjawab sangat baik, 36,6% menjawab baik, 20,8% menjawab cukup. Skala jawaban sangat baik 43 orang, baik 37 orang, cukup 21 orang, tidak baik 0 dan sangat tidak baik 0. Total 101. 30. Pada halaman tracking, pengguna diberikan kebebasan untuk melanjutkan pembayaran pesanan atau membatalkan pesanan dikarenakan sesuai dengan dialog inisiatif pada halaman tracking. A. Sangat baik, B. Baik, C. Cukup, D. Tidak baik, E. Sangat tidak baik. 22,8% jawab sangat baik, 43,6% jawab baik, 19,8% jawab cukup, dan 11,9% jawab tidak baik. Skala jawaban sangat baik ada 23 orang, baik 44 orang, cukup 20 orang, tidak baik 2 orang, dan sangat tidak baik 12 orang. Total ada 101. Yang kedua, multi trading. Nomor 31. Pada halaman wajib aplikasi Blibli, saat pengguna mendaftarkan akun berguna juga dapat mengetahui kategori barang dijual dengan menggunakan multi trading pada halaman wajib. 36,6% menjawab sangat baik, 46,5% menjawab baik, 16,8% menjawab cukup. Skala jawaban sangat baik 36 orang, baik 47 orang, cukup 16 orang, tidak baik 2 orang, sangat tidak baik 0. Total 101. 32. Pada halaman utama Blibli, pengguna dapat mencari barang yang dicari sekaligus mencegah perbelanjaan sudah disimpan dengan multi trading pada halaman utama. 33,7% menjawab sangat baik, 46,5% menjawab baik, 16,8% menjawab cukup. Skala jawaban sangat baik 34 orang, baik 47 orang, cukup 17 orang, tidak baik 2 orang, sangat tidak baik ada 1 orang. Total 101. 33. Pada tampilan halaman produk, pengguna dapat melihat deskripsi barang yang ingin dibeli, sekaligus dapat mengajukan atau cara penjual dengan multi trading pada halaman produk. 41,6% sangat baik, 43,6% baik, 12,9% cukup. Skala jawaban sangat baik 42 orang, baik 44 orang, cukup 13 orang, tidak baik 1 orang, sangat tidak baik 1 orang. Total 101 orang. Nomor 34. Pada tampilan halaman pembayaran, pengguna tidak hanya melihat data pembayaran tapi pengguna juga dapat mengecek atau multi trading pada halaman pembayaran. 40,6% jawab sangat baik, 37,6% baik, 20,8% cukup. Skala jawaban sangat baik 41 orang, baik 34 orang, cukup 21, tidak baik 1 orang, dan sangat tidak baik 0 orang. Total 101. 35. Halaman trading pengguna dapat melihat data pembayaran, pengguna juga dapat membuka status service Blibli yang ada multi trading pada halaman tracking. 40,6% menjawab sangat baik, 38,6% menjawab baik, 17,8% menjawab cukup. Skala jawaban sangat baik 21 orang, baik 39 orang, cukup 18 orang, tidak baik 7 orang, sangat tidak baik 0 orang. Total 101. Nomor 3. Tas interoperability. 36. Pada halaman login aplikasi Blibli terdapat 2 pilihan cara masuk bagi pengguna yang sudah memiliki akun Blibli. Dengan menaikkan akun, maka ada tas migrability pada halaman ini. 45,5% jawab sangat baik, 39,5% jawab baik, 12,9% jawab cukup. Skala jawaban sangat baik 46 orang, baik 40 orang, cukup 13 orang, tidak baik 0 orang, sangat tidak baik 2 orang. Total 101 orang. Pada tampilan halaman utama di atas, pengguna dapat membaca dan bekerja untuk menambah halaman pada video sebelumnya. Menurut Anda, fitur ini dengan tas migrability pada halaman utama. A. Sangat baik, B. Baik, C. Cukup, D. Tidak baik, E. Sangat baik. 31,7% jawab baik, sangat baik, 46,5% jawab sangat baik, 21,8% jawab cukup. Skala jawaban sangat baik 32 orang, baik 47 orang, cukup 22 orang, tidak baik dan sangat tidak baik 0. Total 101 orang. 38. Pada halaman produk aplikasi Blibli menghadirkan umum dan kategori spesifikasi yang memesan barang. Menurut Anda, fitur ini sudah berfungsi dengan tas migrability pada halaman produk. A. Sangat baik, B. Baik, C. Cukup, D. Tidak baik, E. Sangat tidak baik. 36,6% jawab sangat baik, 42,6% jawab baik, 18,8% jawab cukup. Skala jawaban sangat baik 37 orang, baik 43 orang, cukup 19 orang, tidak baik 2 orang, sangat tidak baik 0. Total 101 orang.
32. Pada tampilan halaman pembayaran barang pada aplikasi berikut, pengguna dapat memilih jenis printer yang diinginkan dengan ukuran kotak kecil. Maka Anda akan pilih pada halaman pembayaran. 32,7% jawab sangat baik, 41,6% jawab baik, 23,8% jawab cukup. Skala jawaban sangat baik 32 orang, baik 42 orang, cukup 24 orang, tidak baik 22 orang, sangat tidak baik 0 orang. Total ada 100 orang. 40. Pada halaman tracking pengguna dapat merubah atau menjelajahi metode pembayaran. Dengan adanya fitur ini, pengguna tidak perlu khawatir dengan tes nilai lebih pada halaman tracking. 36,6% jawab sangat baik, 39,6% jawab baik, 22,8% jawab cukup. Skala jawaban 36 orang, jawab sangat baik, baik, jawab baik ada 40 orang, cukup ada 23 orang, tidak baik 1 orang, sangat tidak baik 1 orang. Nomor 4. Substitutivity 41. Pada halaman login dulu dengan ganti perintah run off pada halaman login dulu halaman seperti itu, maka ada dengan substitute pada halaman login 42,6% jawab sangat baik, 36,6% jawab baik, 17,8% jawab cukup. Skala jawaban sangat baik ada 4, itu orang baik 23 orang, cukup 18 orang, tidak baik 2 orang, sangat tidak baik 1 orang. Total 101 orang. 42. Pada tampilan halaman utama seberapa baik halaman dari khusus dan beberapa aplikasi publik substitutivity pada halaman pertama 38,6% jawab sangat baik, 40,6% jawab baik, 20,8% jawab cukup. Skala jawaban sangat baik dari 39 orang, baik bagi 1 orang, cukup 21 orang, tidak baik dan sangat tidak baik 0 orang. Total 101 orang. 43. Pada halaman perintah fitur otomatis jurnal Anda akan tidak memudahkan Anda dalam menentukan barang substitutivity pada halaman produk. 40,6% jawab sangat baik, 43,6% jawab baik, 15,8% jawab cukup. Skala jawaban sangat baik berjumlah 41 orang, baik 44 orang, cukup 16 orang, tidak baik dan sangat tidak baik 0 orang. Maka total 101 orang. 44. Pada tampilan halaman pembayaran debit, apakah Anda menggunakan masuk gambar robot tersebut? Apakah penggunaan gambar membantu Anda? Substitutivity pada halaman pembayaran 32,7% jawab sangat baik, 42,6% jawab baik, 19,8% jawab cukup. Skala jawaban sangat baik 32 orang, baik 43 orang, cukup 22 orang, tidak baik 4 orang, sangat tidak baik 1 orang. Total 101 orang. Pada halaman tracking, ada perintah batas waktu pembayaran dan jam waktu yang sama dengan baik. Tanda fitur ini membantu Anda dengan substitutivity pada halaman tracking 35,6% jawab sangat baik, 39,6% jawab baik, 19,8% jawab cukup. Skala jawaban sangat baik 36 orang, baik 40 orang, cukup 20 orang, tidak baik 4 orang, sangat tidak baik 1 orang. Total 101 orang. 5. Customizability 46. Pada halaman login dulu, pengguna mendapatkan tugas dalam mengisi nama lengkap dengan atau nomor HP dan kata sandi. Ada fitur yang termasuk customizability pada halaman login. Skala baik jawaban 34,7% jawab sangat baik, 46,6% jawab baik, 13,9% jawab cukup. Skala jawaban sangat baik berjumlah 35 orang, baik 47 orang, cukup 14 orang, tidak baik 4 orang, sangat tidak baik 1 orang. Total 100 orang. Nomor 40. Pada halaman beranda, apakah pengguna dapat dengan bebas merubah pengertian apabila di dan apakah fitur yang disebutkan sudah customizability pada halaman beranda? 36,6% jawab sangat baik, 41,6% jawab baik, 14,9% jawab cukup. Skala jawaban sangat baik ada berjumlah 39 orang, baik 42 orang, cukup 15 orang, tidak baik 5 orang, sangat tidak baik 0 orang. Total 101 orang. 48. Pada halaman turun, apakah Anda masih lebih mudah berbelanja dengan disediakan fitur pilihan metode pengiriman customizability pada halaman produk? 33,7% orang menjawab sangat baik, 41,6% menjawab baik, 20,8% menjawab cukup. Skala jawaban sangat baik berjumlah 34 orang, baik 42 orang, cukup 21 orang, tidak baik 3 orang, sangat tidak baik 1 orang. Nomor 49. Pada tampilan halaman pembayaran debit menyediakan banyak metode pembayaran seperti debit, kredit, sistem terkadang menurut Anda. Apakah ini membantu Anda dengan customizability pada halaman pembayaran? 39,6% jawab sangat baik, 40,6% jawab baik, 18,8% jawab cukup. Skala jawaban sangat baik 40 orang, baik 41 orang, cukup 19 orang, tidak baik 1 orang, sangat tidak baik 0 orang. Total 101 orang. 50. Pada halaman tracking, pengguna dapat merubah metode pembayaran sesuai dengan selera pengguna. Jika Anda, apakah fitur ini sudah membantu Anda dengan customizability pada halaman tracking? 40,6% jawab sangat baik, 38,8% jawab baik, 16,8% jawab cukup. Skala jawaban sangat baik 41 orang, baik 39 orang, cukup 17 orang, tidak baik 2 orang, sangat tidak baik 2 orang. Total 101 orang. 4.1.1. Pertanyaan kuesioner rumus. Yang pertama, observability 51. Nomor 51. Menurut Anda seberapa mudah menemukan halaman login pada aplikasi ini? Observability pada halaman login 55,4% jawab sangat baik, 34,7% jawab baik,
7,9% jawab cukup. Skala jawaban sangat baik 56 orang, baik 35 orang, cukup 8 orang, tidak baik 2 orang, sangat tidak baik 0, total 101. Nomor 52, menurut Anda sebagai mudah menemukan kategori atau departemen produk yang lingkupnya dalam menjadi option probability berapa pertama 33,7% menjawab sangat baik, 41,6% jawab baik, 22,8% jawab cukup. Skala jawaban yang jawab sangat baik ada 34 orang, baik 42 orang, cukup 23 orang, tidak baik 2 orang, sangat tidak baik 0 orang, total 101 orang. Nomor 53, bagaimana sudut pandangmu tentang aplikasi Blibli yang menyediakan beberapa gambar atau foto yang relevan untuk membeli barang yang cocok dengan penawaran observability berdasarkan produk? 43,6% jawab sangat baik, 42,6% jawab baik, 12,9% jawab cukup. Skala jawaban sangat baik 44 orang, baik 43 orang, cukup 13 orang, tidak baik 1 orang, sangat tidak baik 0 orang, total 101 orang. Nomor 54, menurut Anda seberapa baikkah metode pembayaran pada aplikasi Blibli yang memiliki beberapa pilihan untuk membayar barang yang dibeli observability pada elemen pembayaran? 55,4% jawab sangat baik, 31,7% jawab baik, 11,9% jawab cukup. Skala jawaban sangat baik ada 56 orang, baik 32 orang, cukup 12 orang, tidak baik 0, sangat tidak baik 1 orang, total 101 orang. 55, bagaimana pendapat kamu tentang tampilan estimasi waktu pengiriman yang diberikan di halaman tracking jadi observability pada halaman tracking? 31,7% jawab sangat baik, 36,6% jawab baik, 29,7% jawab cukup. Skala jawaban sangat baik 32 orang, baik 37 orang, cukup 30 orang, tidak baik 2 orang, sangat tidak baik 0 orang, total 101 orang. Nomor 2, recoverability 56. Bagaimana pendapat Anda tentang panduan atau petunjuk yang diberikan jika Anda lupa kata sendiri di halaman Blibli? Recoverability pada halaman Blibli 50,5% jawab sangat baik, 34,7% jawab baik, 12,9% jawab cukup. Skala jawaban sangat baik berjumlah 51 orang, baik 35 orang, cukup 13 orang, tidak baik 2 orang, sangat tidak baik 0 orang, total 101 orang. 57, apakah Anda merasa bahwa halaman utama Blibli memberikan informasi yang memadai untuk mengatasi masalah yang mungkin Anda hadapi? Recoverability pada halaman utama 40,6% jawab sangat baik, 39,6% jawab baik, 14,9% jawab cukup. Skala jawaban sangat baik berjumlah 41 orang, baik 40 orang, cukup 15 orang, tidak baik 4 orang, sangat tidak baik 1 orang, total 101 orang. 58, bagaimana pendapat Anda tentang kamera informasi berkaitan dengan pengembalian produk yang produk ini? Recoverability pada halaman produk 26,7% jawab sangat baik, 45,2% jawab baik, 22,8% jawab cukup. Skala jawaban sangat baik berjumlah 27 orang, baik 45 orang, cukup 23 orang, tidak baik 5 orang, dan sangat tidak baik 0 orang, total 101 orang. Bagaimana nomor 59? Bagaimana menurutmu tentang fitur kelola pembayaran? Apakah membantu beberapa pembayaran yang kamu butuhkan? Recoverability pada halaman pembayaran 33,7% jawab sangat baik, 45,5% jawab baik, 19,8% jawab cukup. Skala jawaban sangat baik 34 orang, baik 46 orang, cukup 17 orang, tidak baik 4 orang, sangat tidak baik 6, total 100 orang. 60, bagaimana menurut Anda dengan fitur mengajukan pembelian produk jika tidak sesuai pada halaman tracking produk? 28,7% jawab sangat baik, 44,6% jawab baik, 25,7% jawab cukup. Skala jawaban sangat baik berjumlah 29 orang, baik 45 orang, cukup 25 orang, tidak baik 1 orang, sangat tidak baik 0 orang, total 101 orang. Nomor 3, responsiveness. Sebagai pencapaian kita menuliskan dalam proses login di situs Blibli, responsiveness pada halaman page 34,7% jawab sangat baik, 42,6% jawab baik, 22,8% jawab cukup. Skala jawaban sangat baik berjumlah 35 orang, baik 43 orang, cukup 23 orang, tidak baik dan sangat tidak baik jawab 0, total 101 orang. Nomor 60, sebagai cepat halaman utama Blibli merespons Anda mencoba mengakses kategori atau kategori produk yang berbeda. Responsiveness pada halaman utama 21,8% jawab sangat baik, 51,5% jawab cukup, 51,5% jawab baik, 24,8% jawab cukup. Skala jawaban sangat baik berjumlah 22 orang, baik 52 orang, cukup 25 orang, tidak baik 2 orang, sangat tidak baik 0 orang, total 101. 39, pencapaian sistem situs Blibli menanggapi ketika Anda melakukan check out responsiveness pada halaman produk 35,6% jawab sangat baik, 43,6% jawab baik, 20,8% jawab cukup. Skala jawaban sangat baik 36 orang, baik 44 orang, cukup 21 orang, tidak baik dan sangat tidak baik 0 orang, total 101 orang. 64, seberapa besar cepat sistem situs Blibli menanggapi ketika Anda melakukan transaksi pembayaran? Responsiveness pada menjawab 24,7% menjawab sangat baik, 49,5% jawab baik, 18,8% menjawab cukup. Sangat baik berjumlah 29 orang, baik 50 orang, cukup 19 orang, tidak baik 3 orang, sangat tidak baik 0 orang, total 101 orang. 65, apakah keseluruhan dari antarmuka situs Blibli berjalan dengan baik dan cepat? 24,7% jawab sangat baik, 52,5% jawab baik, 18,8% jawab cukup. Skala jawaban sangat baik berjumlah 29 orang, baik 53 orang, cukup 19 orang, tidak baik dan sangat tidak baik menjawab 0, total
Task Convenience. 66. Apakah situs ini demikian sistem ujian yang membebani Task Convenience pada 6 ujian? 46,5% jawab sangat baik, 42,6% jawab baik, 10,9% jawab cukup. Skala jawaban sangat baik 47 orang, baik 43 orang, cukup 11 orang, tidak baik dan sangat tidak baik 0 orang. Total 101 orang. 67. Bagaimana pendapat Anda tentang antar muka situs Blibli? Apakah antar muka tersebut sangat mudah digunakan? Tes konfirmasi pada yang 33,7% jawab sangat baik, 44,6% jawab baik, 21,8% jawab cukup. Skala jawaban sangat baik berjumlah 34 orang, baik 45 orang, cukup 22 orang, tidak baik 0 orang, sangat tidak baik 0 orang. Total 101 orang. 68. Apakah fitur pencarian produk memudahkan Anda dalam mencari produk yang lebih menyenangkan? Tes konfirmasi pada halaman produk. 26,7% jawab sangat baik, 52,5% jawab baik, 18,8% menjawab cukup. Skala jawaban sangat baik 20 orang, baik 52 orang, cukup 19 orang, tidak baik 2 orang, sangat tidak baik 0 orang. Total 100 orang. 69. Bagaimana pendapat Anda tentang fitur filter kategori di situs Blibli yang dapat memudahkan Anda mencari produk yang sesuai dengan apa yang Anda cari? Tes konfirmasi pada halaman pembayar. 20,8% jawab sangat baik, 46,5% jawab baik, 52,7% jawab cukup. Skala jawaban sangat baik 21 orang, baik 40 orang, cukup 30 orang, tidak baik dan sangat tidak baik menjawab 0 orang. Total 101 orang. Apakah halaman 70? Apakah halaman check out dalam situs Blibli membantu Anda dalam menyelesaikan pembayaran? Tes konfirmasi pada halaman trik. 41,6% jawab sangat baik, 44,6% jawab baik, 12,9% jawab cukup. Skala jawaban sangat baik 42 orang, baik 45 orang, cukup 13 orang, tidak baik 1 orang, sangat tidak baik 0 orang. Total 101 orang. 4.2. Pengertian skala Likert. Skala Likert adalah skala atau pengukuran yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, atau persepsi seseorang atau sekelompok orang yang mengenai sebuah peristiwa dan fenomena sosial berdasarkan dengan definisi operasional yang telah ditetapkan oleh peneliti. Skala Likert ini kita bisa mengetahui, pengukuran bisa mengetahui tentang sikap, pendapat sesuatu kepada seseorang tersebut. Skala Likert biasanya digunakan sebagai salah satu metode pengumpulan data untuk mengetahui atau mengukur data yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif mengenai suatu fenomena sosial. Dengan kata lain, skala Likert merupakan skala penelitian yang digunakan untuk mengukur sebuah sikap dan pendapat. 4.2.2 Skor ideal. Skor ideal merupakan skor yang didapat dari menghitung jumlah responden dikalikan nilai dari masing-masing skala. Untuk menghitung jumlah skor ideal, maksudnya kriteria dari seluruh item digunakan rumus sebagai berikut. Skor kriterium atau skor ideal sama dengan nilai skala dikalikan dengan jumlah responden. Seandainya skor tertingginya 5 dan jumlah respondennya 101, maka dapat dirumuskan menjadi contoh tabel skor ideal di bawah. Jika poin 5 dikalikan dengan jumlah respondennya 101 orang, maka akan mendapatkan 505 dengan skala sangat baik. Jika poin 4 dikalikan 101 responden sama dengan 404, maka akan mendapatkan skala baik. Jika poin 3 dikalikan 101 sama dengan 303, maka akan mendapatkan skala cukup. Dan jika poin 2 dikalikan 101 responden akan mendapatkan 202 dengan skala tidak baik. Dan yang terakhir yaitu poin 1 dikalikan 101 responden maka akan mendapatkan 101 dengan skala sangat tidak baik. 4.2.3 rating scale. Selanjutnya, skor yang telah diperoleh kemudian dimaksudkan dalam skala. Rentang skor 0 sampai 100 diperoleh dengan sangat tidak baik. Kemudian rentang skor 101 sampai 200 diperoleh dengan tidak baik. Kemudian rentang skor 202 sampai 302 diperoleh dengan cukup. Kemudian rentang skor 303 sampai 403 diperoleh dengan baik. Kemudian rentang skor 404 sampai 505 diperoleh dengan sangat baik. Rating scale berfungsi untuk mengetahui hasil dari data angket atau kuesioner dan wawancara secara umum dan keseluruhan yang didapat dari penilaian angket atau kuesioner dan wawancara. 4.2.4 Persentase persetujuan. Sedangkan untuk mengetahui jumlah dari para responden melalui presentasi yaitu digunakan rumus sebagai berikut. P sama dengan F underscore N kali 100%. Keterangan P sama dengan presentasi, F sama dengan frekuensi dari setiap jawaban angket atau kuesioner, N sama dengan jumlah skor ideal, 100 sama dengan bilangan tetap. 4.3 Prinsip Learnability. 4.3.1 Skor ideal. Jumlah responden semua pertanyaan learnability dari 1 sampai 25 yaitu 100 orang. Rumusnya 5 kali 101 sama dengan 505 dengan skala sangat baik. 4 kali 101 sama dengan 404 dengan skala baik. 3 kali 101 sama dengan 303 dengan skala cukup. 2 kali 101 sama dengan 202
dengan skala tidak baik. 1 kali 101 sama dengan 101 dengan skala sangat tidak baik. 4.3.2 rating skala dari rentang 0 sampai rentang 1 sangat tidak baik. Rentang 101 sampai 202 tidak baik. Rentang 202 sampai 302 sangat cukup. Rentang 303 sampai 403 baik. Rentang 404 sampai 504 sangat baik. Range table. Tabel 4.3.3 range rating skala. Rating skala, nilai jawaban 404 sampai 505 dengan skala sangat baik, 302 sampai 403 dengan skala baik, 202 hingga 302 skalanya cukup, 101 sampai 201 skalanya tidak baik, dan skala 0 sampai 100 akan mendapatkan skala sangat tidak baik. 4.3.4 Hasil perhitungan setiap pertanyaan prinsip learnability. A. Predictability. Skala jawaban sangat baik, baik, cukup, tidak baik, sangat tidak baik dengan total skala nilai 101 dengan hasil 451. Kategori sangat baik. Soal nomor 2. Skala jawaban sangat baik, baik, cukup, tidak baik, sangat tidak baik dengan total skala nilai 101 hasil 426 dengan kategori sangat baik. Soal nomor 3. Skala jawaban sangat baik, baik, cukup, tidak baik, sangat tidak baik dengan total skala nilai 101 hasil 429 kategori sangat baik. Soal nomor 4. Skala jawaban sangat baik, baik, cukup, tidak baik, sangat tidak baik dengan total 101 dengan hasil 428 dengan kategori sangat baik. Soal nomor 5. Skala jawaban sangat baik, baik, cukup, tidak baik, sangat tidak baik dengan total skala nilai 101 dengan hasil 418 dengan kategori sangat baik. B. Synthesizability. Soal nomor 1. Skala jawaban sangat baik, baik, cukup, tidak baik, sangat tidak baik dengan total skala nilai 101 dengan hasil 439 kategori sangat baik. Soal nomor 2. Skala jawaban sangat baik, baik, cukup, tidak baik, sangat tidak baik dengan total skala nilai 101 hasil 418 dengan kategori sangat baik. Soal nomor 3 dengan skala jawaban sangat baik, baik, cukup, tidak baik, sangat tidak baik dengan total skala nilai 101 hasil 436 dengan kategori sangat baik. Soal nomor 4. Skala jawaban baik, baik, sangat cukup, tidak baik, sangat tidak baik dengan total skala nilai 101 dengan hasil 409 kategori sangat baik. Soal nomor 5. Skala jawaban sangat baik, baik, cukup, tidak baik, sangat tidak baik dengan total skala nilai 101 hasil 424 dengan kategori sangat baik. C. Familiarity. Soal nomor 1. Skala jawaban sangat baik, baik, cukup, tidak baik, sangat tidak baik dengan total skala nilai 101 kategori sangat baik dan hasil 419. Soal nomor 2. Skala jawaban sangat baik, baik, cukup, tidak baik, sangat tidak baik dan total skala nilai 101 dengan hasil 417 kategori sangat baik. Soal nomor 3. Skala jawaban sangat baik, baik, cukup, tidak baik, sangat tidak baik dengan total skala nilai 101 hasil 424 dengan kategori sangat baik. Kemudian C. Familiarity nomor 4 dan nomor 4. Skala jawaban sangat skala nilai hasil kategori. Skala jawaban sangat baik, baik, cukup, tidak baik, sangat tidak baik dengan total skala nilai 101 dan hasil 434 dengan kategori sangat baik. Kemudian yang kelima yaitu dengan total skala nilai 101 dengan hasil 418 dengan kategori sangat baik. D. Generalizability. Soal nomor 1. Skala jawaban sangat baik, baik, cukup, tidak baik, sangat tidak baik dengan total skala nilai 101 hasil 409 kategori sangat baik. Soal nomor 2. Skala jawaban sangat baik, baik, cukup, tidak baik, sangat tidak baik dengan skala nilai 101 hasil 425 dengan kategori sangat baik. Soal nomor 3. Skala jawaban sangat baik, baik, cukup, tidak baik, sangat tidak baik dengan total skala nilai 101 hasil 429 dengan kategori sangat baik. Soal nomor 4. Skala jawaban sangat baik, baik, cukup, tidak baik, sangat tidak baik dengan total skala nilai 101 hasil 428 dengan kategori sangat baik. Soal nomor 5. Skala jawaban sangat baik, baik, cukup, tidak baik, sangat tidak baik dengan skala nilai 101 hasil 434 dengan kategori sangat baik. Yang E. Konsistensi. Soal nomor 1 dengan skala jawaban sangat baik, baik, cukup, tidak baik, sangat tidak baik dengan total skala nilai 101 hasil 408 dengan kategori sangat baik.
Kemudian soal nomor 2, skala jawaban sangat baik-baik, cukup tidak baik, sangat tidak baik dengan total skala nilai 101, hasil 407 dengan kategori sangat baik. Soal nomor 3, skala jawaban sangat baik-baik, cukup tidak baik, sangat tidak baik dengan skala nilai 101 dengan hasil 422 dengan kategori sangat baik. Soal nomor 4, skala jawaban sangat baik-baik, cukup tidak baik, sangat tidak baik dengan total skala nilai 101, hasil 419 dengan kategori sangat baik. Soal nomor 5, skala jawaban sangat baik-baik, cukup tidak baik, sangat tidak baik dan skala nilai 101, hasil 410 dengan kategori sangat baik. Di sini 4.4 prinsip flexibility, 4.4.1 skor ideal, jumlah responden semua pertanyaan flexibility dari 1 sampai 25 yaitu 101 orang, dengan rumus 5 kali 101 sama dengan 500, rima dengan skala sangat baik, 4 kali 101 sama dengan 404 skala baik, 3 kali 101 sama dengan 303 skala cukup, 2 kali 101 sama dengan 202 tidak baik, 1 kali 101 sama dengan 101 skala sangat tidak baik. 4.4.2 rating scale. Skala 0 sampai 100 dengan nilai sangat tidak baik. Skala nilai 101 sampai 201 dengan nilai tidak baik. Skala skor 202 sampai 302 dengan skala cukup. Skor 303 sampai 403 dengan skala baik. Skor 404 sampai 505 dengan skala sangat baik. 4.4.3 range table. Tabel 4.4.3 rating skala. Tabel rating skala. Nilai jawaban 404 sampai 505 dengan skala sangat baik. Nilai jawaban 303 sampai 403 dengan skala baik. Nilai jawaban 202 sampai 302 dengan skala cukup. Nilai jawaban 101 sampai 201 dengan skala tidak baik. Nilai jawaban 0 sampai 100 dengan skala sangat tidak baik. 4.4.4 hasil perhitungan setiap pertanyaan prinsip flexibility. A. Dialog initiatif. Soal nomor 1, skala jawaban sangat baik-baik, cukup tidak baik, sangat tidak baik dengan total skala nilai 101, hasil 444 dengan kategori sangat baik. Soal nomor 2, skala jawaban sangat baik, baik, cukup tidak baik, sangat tidak baik, total skala nilai 101, hasil 432 dengan kategori sangat baik. Soal nomor 3, skala jawaban sangat baik, baik, cukup tidak baik, sangat tidak baik dengan total skala nilai 101, hasil 420 dengan kategori sangat baik. Soal nomor 4, skala jawaban sangat baik, baik, cukup tidak baik, sangat tidak baik dengan total skala nilai 101, hasil 426 dengan kategori sangat baik. Soal nomor 5, skala jawaban sangat baik, baik, cukup tidak baik, sangat tidak baik dengan total skala nilai 101, hasil 377 dengan kategori baik. B. Multi trading. Soal nomor 1, skala jawaban sangat baik, baik, cukup tidak baik, sangat tidak baik dengan total skala nilai 101, hasil 420 dengan kategori sangat baik. Soal nomor 2, skala jawaban sangat baik, baik, cukup tidak baik, sangat tidak baik dengan total skala nilai 101, hasil 414 dengan kategori sangat baik. Soal nomor 3, skala jawaban sangat baik, baik, cukup tidak baik, sangat tidak baik dengan total skala nilai 101, hasil 428 dengan kategori sangat baik. Soal nomor 4, skala jawaban sangat baik, baik, cukup tidak baik, sangat tidak baik dengan total skala nilai 101, hasil 422 dengan kategori sangat baik. Soal nomor 5, skala jawaban sangat baik, baik, cukup tidak baik, sangat tidak baik dengan total skala nilai 101 dengan hasil 421 dengan kategori sangat baik. C. Task migrability. Soal nomor 1, skala jawaban sangat baik, baik, cukup tidak baik, sangat tidak baik dengan total skala nilai 101, hasil 433 dengan kategori sangat baik. Soal nomor 2, skala jawaban sangat baik, baik, cukup tidak baik, sangat tidak baik dengan total skala nilai 101, hasil 414 sangat baik. Soal nomor 3, skala jawaban sangat baik, baik, cukup tidak baik, sangat tidak baik dengan total skala nilai 101, hasil 418 dengan kategori sangat baik. Soal nomor 4, skala jawaban sangat baik, baik, cukup tidak baik, sangat tidak baik dengan total skala nilai 101, hasil 409 dengan kategori sangat baik. Soal nomor 5, dengan skala jawaban sangat baik, baik, cukup tidak baik, sangat tidak baik dengan total skala nilai 101, hasil 412 dengan kategori sangat baik. D. Substitutivity. Pada nomor 1, mendapatkan total hasil 422 dengan kategori sangat baik. Pada nomor 2, mendapatkan total hasil 422 dengan kategori sangat baik. Pada nomor 3, mendapatkan total hasil 429 dengan kategori sangat baik. Pada nomor 4,
mendapatkan total hasil 406 dengan kategori sangat baik. Pada nomor 5, mendapatkan total hasil 409 dengan kategori sangat baik. 4.5 Prinsip Robustness. 4.5.1 Skor ideal. Jumlah responden semua pertanyaan robustness dari 1 sampai 20 yaitu 101 orang. Tabel 4.5.1 skor ideal. Rumus poin 5 dikali 101 responden sama dengan 505 dengan skala sangat baik. Poin 4 dikali 101 responden sama dengan 404 dengan skala baik. Poin 3 dikali 101 responden sama dengan 303 dengan skala cukup. Poin 2 dikali 101 sama dengan 202 dengan skala tidak baik. Dan poin 1 dikali 101 responden sama dengan 101 dengan skala sangat tidak baik. 4.5.2 tentang skor 0 sampai 100 dinilai dengan sangat tidak baik. Kemudian tentang skor 101 sampai 202 dinilai dengan tidak baik. Kemudian tentang skor 202 sampai 300 diperoleh dengan cukup. Kemudian 303 sampai 403 diperoleh dengan baik. Kemudian 404 sampai 505 diperoleh dengan sangat baik. 4.5.3 range table. Table 4.5.3 di skala. Nilai jawaban 404 sampai 55 dengan skala sangat baik, 33 sampai 403 dengan baik, 202 sampai 302 dengan cukup, 101 dengan 21 buruk, 0 sampai 100 dengan sangat buruk. 4.5.4 Hasil perhitungan setiap pertanyaan prinsip robustness. A. Observability. Soal nomor 1, skala jawaban sangat baik-baik, cukup tidak baik, sangat tidak baik dengan total skala nilai 101, hasil 448 dengan kategori sangat baik. Soal nomor 2, skala jawaban sangat baik-baik, cukup tidak baik, sangat tidak baik dengan total skala nilai 101 dengan hasil 411 dengan kategori sangat baik. Soal nomor 3, skala jawaban sangat baik-baik, cukup tidak baik, sangat tidak baik dengan total skala nilai 101 dengan hasil 433 dengan kategori sangat baik. Soal nomor 4, skala jawaban sangat baik-baik, cukup tidak baik, sangat tidak baik dengan total skala nilai 101 dengan hasil 447 dengan kategori sangat baik. Soal nomor 5, skala jawaban sangat baik-baik, cukup tidak baik, sangat tidak baik dengan total skala nilai 101 dengan hasil 402 dengan kategori sangat baik. B. Recoverability. Soal nomor 1, skala jawaban sangat baik-baik, cukup tidak baik, sangat tidak baik dengan total skala nilai 101 hasil 438 dengan kategori sangat baik. Soal nomor 2, skala jawaban sangat baik-baik, cukup tidak baik, sangat tidak baik dengan total skala nilai 101 hasil 419 dengan kategori sangat baik. Soal nomor 3, skala jawaban sangat baik-baik, cukup tidak baik, sangat tidak baik dengan total skala nilai 101 dengan hasil 398 dengan kategori baik. Soal nomor 4, skala jawaban sangat baik-baik, cukup tidak baik, sangat tidak baik dengan total skala nilai 101 dengan hasil 421 dengan kategori sangat baik. Soal nomor 5, skala jawaban sangat baik-baik, cukup tidak baik, sangat tidak baik dengan total skala nilai 101 dengan hasil 397 dengan kategori baik. C. Responsif. Sangat baik-baik, cukup tidak baik, sangat tidak baik, total 101, hasil 416, kategori sangat baik. 2. Sangat baik-baik, cukup tidak baik, sangat tidak baik, total 101, hasil 396, kategori baik. 3. Sangat baik-baik, cukup tidak baik, sangat tidak baik, total 101, hasil 419, kategori sangat baik. 4. Sangat baik-baik, cukup tidak baik, sangat tidak baik, total 101, hasil 408, kategori sangat baik. Sangat baik-baik, cukup tidak baik, sangat tidak baik, total 101, hasil 414, kategori sangat baik. D. Tax conformance. Sangat baik-baik, cukup tidak baik, sangat tidak baik, hasil nilai 101, hasil 440, kategori sangat baik. 2. Sangat baik-baik, cukup tidak baik, sangat tidak baik, total 101, hasil 416, kategori sangat baik. 3. Sangat baik-baik, cukup tidak baik, sangat tidak baik, total 101, hasil 408, kategori sangat baik. 4. Sangat baik-baik, cukup tidak baik, sangat tidak baik, total 101, hasil 392, kategori baik.
5. Sangat baik, baik, cukup, tidak baik, sangat tidak baik. Total 101, hasil 431 kategori sangat baik. Saya akan menjelaskan rata-rata nilai ideal dari 0 sampai 505. Nilai 0 sampai 100 itu mendapatkan nilai sangat tidak baik. Kemudian 101 sampai 201 itu mendapatkan nilai tidak baik. Dari 202 sampai 302 itu mendapatkan nilai cukup. Dari 303 sampai 403 itu mendapatkan nilai baik. Dari nilai 404 sampai nilai 505 itu mendapatkan nilai sangat baik. Kemudian saya akan menjelaskan 3 dimensi, yaitu learnability, flexibility, robustness. Pada 25 soal learnability mendapatkan nilai rata-rata 423,24, dan 25 soal flexibility mendapatkan nilai rata-rata 418,28, dan nilai robustness dan 20 soal robustness mendapatkan nilai rata-rata 417,70. 4.7 rata-rata nilai presentasi. 4.7.1 learnability dengan 101 responden. Tata cara perhitungan nilai ideal dibagi dengan poin tertinggi yaitu 505 dikali dengan 100%, sehingga mendapatkan nilai idealnya. Pertama, predictability. Soal pertama, 451 predictability akan mendapatkan 89,31% nilai ideal. Kemudian soal nomor 2 dengan 426 poin akan mendapatkan nilai ideal 84,36%. Soal nomor 3, 429 poin akan mendapatkan nilai ideal 84,95%. Soal keempat dengan poin 428 akan mendapatkan poin nilai ideal 84,75%. Dan yang terakhir soal nomor 5 yaitu dengan 418 poin akan mendapatkan 82,77% nilai ideal. Yang kedua yaitu synthesizability. Soal pertama yaitu dengan poin 439 akan mendapatkan nilai ideal 86,93%. Yang kedua yaitu dengan poin 418 akan mendapatkan nilai ideal 82,77%. Soal nomor 3 yaitu dengan poin 436 akan mendapatkan nilai ideal 86,34%. Yang nomor soal keempat yaitu akan mendapatkan poin 409 dan akan mendapatkan nilai ideal 80,99%. Dan yang terakhir yaitu soal nomor 5 dengan poin 424 akan mendapatkan nilai ideal 83,96%. Kemudian familiarity. Soal nomor pertama yaitu dengan poin 419 akan mendapatkan nilai ideal 82,97%. Soal nomor 2 yaitu dengan poin 417 akan mendapatkan nilai ideal 82,57%. Dan soal ketiga yaitu dengan poin 424 akan mendapatkan nilai ideal 83,96%. Soal keempat dengan 434 poin akan mendapatkan 85,94%. Dan soal kelima yaitu 418 akan mendapatkan nilai ideal 82,77%. Kemudian generalizability. Dengan soal nomor pertama dengan poin 409 akan mendapatkan 80,99% nilai ideal. Soal nomor 2 yaitu 425 poin akan mendapatkan 84,16% nilai ideal. Soal ketiga yaitu 429 poin akan mendapatkan 84,95% nilai ideal. Soal nomor 4 yaitu 428 poin akan mendapatkan 84,75%. Kemudian soal kelima yaitu 434 akan mendapatkan 85,94% nilai ideal. Terakhir yaitu konsistensi. Soal pertama yaitu dengan 408 poin akan mendapatkan 80,79% nilai ideal. Soal nomor 2 yaitu 407 poin akan mendapatkan 80,59% nilai ideal. Soal nomor 3 yaitu dengan 422 poin akan mendapatkan 83,56% nilai ideal. Soal nomor 4 yaitu dengan 419 poin akan mendapatkan 82,97% nilai ideal. Dan yang terakhir soal nomor 5 yaitu dengan 410 poin akan mendapatkan 81,19% nilai ideal. 4.2 flexibility. Flexibility dengan memperoleh 100 responden. Kemudian dialog inisiatif dengan skor 1 87. Kemudian nomor 2 85%, 3 83%, 4 84%, 5 74%. Kemudian table untuk trading. Selanjutnya seperti pada tabel berikut. Kemudian substitutivity
pada tabel berikut dan customizability pada tabel berikut. 4.7.3 Robustness dengan 101 responden. Cara perhitungan dengan nilai ideal dibagi poin tertinggi yaitu 505 dikali dengan 100% akan mendapatkan nilai ideal. Yang pertama, observability. Soal nomor 1 dengan 448 poin akan mendapatkan nilai ideal 88,71%. Soal nomor 2 yaitu 419 poin akan mendapatkan nilai ideal 82,97%. Soal nomor 3 yaitu dengan 433 poin akan mendapatkan 85,74%. Soal nomor 4 yaitu 445 akan mendapatkan nilai ideal 88,12%. Dan soal nomor 5 yaitu dengan 402 poin akan mendapatkan 79,60% nilai ideal. Soal nomor 2 yaitu recoverability. Soal yang pertama yaitu 438 poin akan mendapatkan 86,73%. Soal nomor 2 yaitu 419 poin akan mendapatkan 82,97% nilai ideal. Soal nomor 3 yaitu 398 poin akan mendapatkan 78,81% nilai ideal. Soal nomor 4 yaitu dengan 413 poin akan mendapatkan 81,78% nilai ideal. Soal nomor 5 yaitu dengan 405 poin akan mendapatkan 80,20% nilai ideal. Yang ketiga yaitu responsiveness. Soal pertama yaitu 416 poin akan mendapatkan 82,38%. Soal nomor 2 yaitu dengan 396 poin akan mendapatkan 72%. Soal ketiga yaitu 419 poin akan mendapatkan 82,97% nilai ideal. Soal nomor 4 yaitu dengan 408 poin akan mendapatkan 80,79% nilai ideal. Dan terakhir soal nomor 5 yaitu dengan 414 poin akan mendapatkan 81,98% nilai ideal. Kemudian yang B, task convenience. Soal pertama dengan poin 440 akan mendapatkan 87,13%. Soal nomor 2 dengan 416 poin akan mendapatkan 82,38%. Soal nomor 3 dengan 408 poin akan mendapatkan 80,79% nilai ideal. Soal nomor 4 dengan 392 poin akan mendapatkan 77,62% nilai ideal. Dan yang terakhir soal nomor 5 yaitu dengan 431 poin akan mendapatkan 85,35% nilai ideal. 4.8 menghitung rata-rata keseluruhan. Dari reliability, rata-rata nilai ideal adalah 423,24. Rata-rata persentage dari 83,80%. Memasuki flexibility, rata-rata nilai ideal 418,28. Rata-rata persentage 82,82%. Memasuki robustness, rata-rata nilai ideal 417,70, rata-rata persentage 78,51%. Rata-rata nilai ideal prinsip learnability, flexibility, dan robustness 419,74. Rata-rata nilai persentage, prinsip learnability, flexibility, dan robustness 81,71%. Jadi, jumlah rata-rata semua nilai ideal dari prinsip learnability, flexibility, dan robustness adalah 419,74 dan masuk di rating score yang skalanya sangat baik. Dan jumlah rata-rata semua presentase ketiga prinsip tersebut yaitu 81,71%. Pada bab 5 yaitu pada saran nomor 2. Untuk saran yang bisa kami berikan untuk aplikasi Blibli dari kelompok kami ialah yang A. Mengupdate pertimbangan tata letak yang mudah dipahami pengguna, menyediakan navigasi yang jelas dengan kategori yang terorganisir dengan baik, dapat membantu pengguna menemukan produk atau layanan dengan cepat. Yang kedua, tingkatkan fitur pencarian dengan filter yang dapat disesuaikan. Pengguna seringkali ingin menyaring produk berdasarkan harga, merek, atau fitur tertentu. Semakin mudah mereka menemukan apa yang mereka cari, semakin baik pengalaman berbelanja online mereka. Yang ketiga, proses saat checkout perlu disederhanakan, meminimalkan jumlah langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan pembelian agar pengguna atau user tidak kesulitan atau merasa terhambat menggunakan aplikasi Blibli ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 5. Penutup. Yang pertama yaitu kesimpulan. A. Learnability.
Menurut responden yang mengisi survei, nilai usability dari sifat learnability dari sistem Blibli bernilai baik dengan hasil nilai ideal 423,24 dan hasil perhitungan rata-rata persentase 83,80%, dikarenakan user mendapatkan kemudahan untuk pemahaman desain antarmuka pada situs Blibli. B. Flexibility. Menurut responden yang mengisi survei, nilai usability dari sifat flexibility dari situs Blibli bernilai baik dengan hasil nilai ideal 418,28 dan hasil perhitungan rata-rata persentase 82,82%, dikarenakan sifat flexibility menyediakan banyak cara bagi para pengguna atau user situs Blibli dan sistem untuk tujuan tertentu yang diinginkan oleh user tersebut. Yang C. Robustness. Menurut responden yang mengisi survei, nilai usability dari sifat robustness dari situs Blibli bernilai baik dengan nilai ideal 417,70 dan hasil perhitungan rata-rata persentase 78,51%, dikarenakan sifat robustness memiliki kemampuan menghadapi error ketika eksekusi program sedang dijalankan dari situs Blibli. D. Dari hasil survei yang dikumpulkan melalui responden orang-orang dapat dilihat hasil data penelitian yang kami kumpulkan bahwa sistem pada situs Blibli memiliki tingkat usability yang baik dengan rata-rata hasil perhitungan 419,74 dan hasil perhitungan rata-rata persentasenya 81,71%, sehingga pada hasil tersebut situs Blibli mempunyai tingkat usability yang baik dan mudah dioperasikan ataupun digunakan dalam lingkungan masyarakat, terutama bagi para pelajar. 2. Saran. Untuk saran yang bisa kami berikan untuk aplikasi Blibli dari kelompok kami ialah: yang pertama, mengupdate pertimbangan data letak yang mudah dipahami pengguna, menyediakan navigasi yang jelas dengan kategori yang terorganisir dengan baik, dapat membantu pengguna menemukan produk atau layanan dengan cepat. Yang kedua, tingkatkan fitur pencarian dengan filter yang dapat disesuaikan. Pengguna seringkali ingin menyaring produk yang berdasarkan harga, merek, atau fitur tertentu. Semakin mudah mereka menemukan apa yang mereka cari, semakin baik pengalaman belanja online mereka. 3. Proses saat checkout perlu disederhanakan. Minimalkan jumlah langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan pembelian agar pengguna tidak kesulitan atau merasa terhambat. Sekian penelitian untuk aplikasi Blibli dari kelompok kami. Saya selaku perwakilan dari kelompok kami. Jika ada salah kata, saya dan teman-teman meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.